Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana banyak kultivator yang datang ke dunia linglong untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Fang Han yang hadir menjadi incaran beberapa kultivator yang tidak suka kepadanya. Bentrokan akhirnya terjadi antara Fang Han dengan urutan ke-6 kandidat panjang umur Sui Wang dari aliran Dao Iblis. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tanah suci Linglong terletak di luar negeri, dan seorang kultivator biasa membutuhkan waktu beberapa tahun untuk terbang ke sana. Terlebih lagi, hanya para ahli di alam manusia langit dan di atasnya yang dapat mencapai luar negeri. Kekuatan sihir mereka akan cepat habis, sehingga mereka tidak memiliki tempat untuk mendarat. Jatuh ke laut hanya akan berujung pada dimangsa ikan, karena ada banyak binatang buas iblis yang ganas di laut. Namun, bagi seorang ahli seperti Fang Han, yang telah mengembangkan setengah dari tubuh abadi, kekuatan sihirnya sangat dahsyat, dan dengan 90 jenis kemampuan ilahi di inti emasnya, menyeberangi lautan bukanlah tugas yang sulit. Bahkan memindahkan gunung menyeberangi lautan bukanlah hal yang mustahil baginya. Pada zaman dahulu, beberapa petani sering bertaruh, sehingga muncul pepatah, membawa gunung raksasa menyeberangi 4 lautan. Sebagai contoh, dua ahli akan secara bersamaan menggunakan kekuatan mereka untuk mengangkat sebuah gunung besar dan melihat siapa yang dapat terbang menyeberangi samudra luas terlebih dahulu. Pemenangnya adalah orang yang tiba lebih dulu. Dengan kekuatan sihir Fang Han saat ini, yang mendekati 100 juta, dan pohon dunia, jika dia bertaruh dengan seorang ahli yang baru saja memasuki alam rahasia panjang umur, dia mungkin tidak akan kalah. Apakah Fata Morgana ini adalah tanah suci Linglong? Tampaknya tersembunyi di ruang hampa. Jika aku mencoba terbang ke sana, aku tidak akan pernah mencapainya. Rasanya seperti jarak pendek, namun terasa seperti 1000 mil jauhnya, pikir Fang Han, seketika mengenali bahwa Fata Morgana di Cakrawala itu adalah lokasi tanah suci Linglong. Namun, mustahil untuk mencapainya melalui cara biasa. Hal ini melibatkan prinsip-prinsip transformasi spasial. Itu adalah kemampuan yang hanya dapat dimiliki oleh mereka yang berada di tahap ketiga alam rahasia panjang umur. Dengan kata lain, secara teori, kecuali seseorang adalah seorang ahli di tahap ketiga alam rahasia panjang umur yang telah memahami misteri ruang angkasa, mustahil untuk mencapai tanah suci Linglong. Namun, meskipun itu adalah teorinya, karena tanah suci Linglong telah menampakkan Fata Morgana, jelas ada celah yang bisa ditemukan. Jika tidak, apabila semua orang yang datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yang Mulia Abadi Linglong ditolak, lalu apa gunanya perayaan ulang tahun tersebut? Para raksasa kuno yang telah mencapai tahap ketiga keabadian dan memahami rahasia ruang angkasa semuanya memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin sekte dari 10 sekte abadi. Saat Fang Han mengamati pemandangan itu, beberapa pelangi panjang tiba-tiba muncul di kejauhan di atas laut. Setiap pelangi menampakkan seorang kultivator muda, yang semuanya tampak angkuh, dengan alis tajam dan mata cerah, jelas para ahli yang datang untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Mereka yang datang untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun di tanah suci Linglong adalah raksasa kuno atau talenta muda yang mencari kesempatan untuk membentuk aliansi dengan kultivator dari tanah suci Linglong. Para kultivator muda ini juga berhenti tidak jauh dari Fang Han, jelas menyadari bahwa tidak mungkin untuk terbang langsung ke Fata Morgana tanah suci Linglong. Mereka memahami bahwa mereka perlu menemukan celah dalam struktur spasial untuk masuk, yang jelas merupakan ujian kecil dari tanah suci Linglong. Jika seseorang bahkan tidak bisa lulus ujian semacam ini dan tidak bisa mencapai gerbang sekte, mereka terlalu lemah, dan tidak perlu mengucapkan selamat ulang tahun. Kami adalah murid sekte 1 Yuan. Sekte mana yang kau ikuti? Sesama Taois. Para kultivator muda ini mencari cukup lama tetapi tidak menemukan petunjuk apapun, jadi mereka akhirnya bertanya kepada Fang Han. Fang Han melirik mereka dan melihat bahwa meskipun kultivasi mereka tinggi, mereka belum mencapai tahap kelima kemampuan ilahi, alam manusia langit, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk menemukan celah spasial di dalam Fata Morgana tersebut. Tanah suci Linglong ini tersembunyi di ruang hampa yang terpisah. Biasanya tidak dibuka, dan tidak ada yang bisa masuk. Kini, saat Yang Mulia Abadi Linglong merayakan ulang tahunnya yang ke-4000, ia telah menampakkan sebuah gambar hantu. Terdapat banyak celah spasial di dalamnya. Dengan melewati celah-celah ini, Anda dapat memasuki gerbang sekte. Ini adalah ujian, dan jika kalian dapat menemukan celah-celah ini, kultivasi kalian juga akan meningkat, kata Fang Han, tanpa menunjukkan ketidaksabaran, melainkan membimbing para murid ini, membantu generasi berikutnya. Sekumpulan orang tak berguna, mereka bahkan tidak bisa memasuki gerbang sekte. Sepertinya sekte ortodoks terkenal tidak sehebat itu. Di langit, gumpalan besar api hijau zamrud melayang, dan di dalam kobaran api itu, seorang tuan muda muncul. Ia mengenakan jubah berwarna hijau keemasan dan diikuti oleh sekelompok besar pengiring. Sebenarnya dia adalah seorang ahli dari Dao Iblis. Tuan Muda Ling, Fang Han langsung mengenalinya,
Orang berjubah hijau zamrud ini sebenarnya adalah putra dari tetua agung sekte iblis bayangan darah, monster tua iblis darah. Sebelumnya, Fang Han telah menggunakan 7 labunya untuk mengolah lautan kesadaran kedua miliknya dengan aura, perang dan pembunuhan yang dimilikinya. Kemudian, Tuan Muda Ling menyewa perampok penusuk bulan, perampok penghancur bintang, dan perampok eksekusi abadi untuk membunuh Fang Han, yang ironisnya malah menyebabkan Fang Han terus menjadi kaya. Pertama, dia mendapatkan inti emas, lalu dia menggunakan inti emas itu untuk meledakkan Kaisar Hantu. Bisa dikatakan bahwa kebangkitan Fang Han menuju ketenaran dimulai karena Tuan Muda Ling. Kini, bahkan Tuan Muda Ling pun datang untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, dan Fang Han tiba-tiba merasa geli. Memang, melalui Tuan Muda inilah ia benar-benar memulai perjalanan pengumpulan kekayaannya yang pesat. Namun, di belakang Tuan Muda Ling terdapat raksasa kuno, yaitu monster tua iblis darah. Fang Han saat ini memiliki banyak musuh dan enggan menambah musuh lagi, dia masih belum mampu memprovokasi raksasa kuno, terutama seorang ahli dari generasi yang lebih tua. Tuan Muda Ling, perilaku Anda sungguh memalukan bagi sekte iblis kami. Kami, sekte iblis, bertindak sesuai dengan sifat alami kami, tanpa banyak aturan dan batasan. Apa itu iblis? Itu adalah petunjuk langsung tentang jati diri seseorang. Jangan bersikap arogan dan sombong sepertimu. Sebuah suara bergema, diikuti oleh langit yang dipenuhi bunga-bunga berguguran, dan di mana-mana terdapat bunga teratai putih. Di tengah-tengah bunga teratai tulang, muncul seorang pemuda yang dingin dan angkuh. Sebenarnya itu adalah kemampuan ilahi tulang putih bawaan. Komandan iblis dari sekte iblis bawaan, Ying Tianqing, jelas juga datang untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Yang Mulia Abadi Linglong kali ini. Fang Han adalah kenalan lama komandan iblis. Pemuda ini adalah seorang jenius yang sejak lama telah mengembangkan inti emas iblis dengan kekuatan sihir yang dahsyat. Bahkan sebelum Fang Han mengembangkan kemampuan ilahi, komandan iblis sudah terkenal dan merupakan pengagum Fang Qingsui. Namun, setelah melihatnya hari ini, Fang Han segera menyadari bahwa kekuatan sihir komandan iblis telah meningkat ke tingkat yang tak terduga. Dia sebenarnya telah berkultivasi hingga tahap ke-9 dari kemampuan ilahi, alam patung dharma langit dan bumi. Jelaslah, komandan iblis telah selamat dari kesengsaraan angin api, mengumpulkan energi vital yang cukup, dan memurnikan patung dharma langit dan bumi, roh primordial bawaannya, mencapai tahap ke-9 dari kemampuan ilahi. Tahap ke-8 dari kemampuan ilahi, kesengsaraan angin api, sulit untuk diatasi, tetapi begitu berhasil diatasi, dengan status komandan iblis, dia tidak akan kekurangan energi vital, dan dengan demikian dia dengan cepat memurnikan roh primordial iblisnya. Tentu saja, jika itu Fang Han, bahkan jika dia selamat dari kesengsaraan angin api, dia akan membutuhkan sejumlah energi vital yang tidak diketahui untuk memadatkan patung dharma langit dan bumi. Energi vital yang dibutuhkan agar inti emas dengan 90 jenis kemampuan ilahi dapat berubah menjadi patung dharma mungkin akan mengejutkan bahkan raksasa kuno sekalipun. Tentu saja, bahkan jika komandan iblis itu sekarang telah mencapai tahap ke-9 kemampuan ilahi dan memiliki kekuatan sihir yang tak terukur, Fang Han sama sekali tidak peduli. Dia hanya merasakan gejolak emosi di hatinya, berpikir bahwa di masa lalu, dia hanya bisa mengagumi komandan iblis, tetapi sekarang dia bisa membunuhnya sepenuhnya, jurang pemisah di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Haha, Fang Han. Komandan iblis ini sedang pamer, tapi dia bukan lawanmu. Dengan metode yang kamu gunakan saat ini, kamu bisa langsung membunuhnya 10 kali, bahkan mungkin lebih, 30 kali. Bahkan jika dia menghancurkan roh primordialnya sendiri, patung dharma langit dan bumi miliknya tidak akan bisa berbuat apapun padamu. Yan tertawa terbahak-bahak, apakah kau ingin naik dan memberinya pelajaran? Kenapa harus memberinya pelajaran? Dia tidak memiliki konflik kepentingan denganku, Fang Han menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti memamerkan kekuatannya untuk menyinggung musuh yang tidak perlu. Di balik komandan iblis terdapat Kaisar Agung Bawaan, Ying Xiantian, yang kultivasi iblisnya sangat luar biasa, mempraktikkan seni abadi dan seni iblis. Di antara 7 garis keturunan iblis, selain mendiang Kaisar Agung Mata Air Kuning, ia secara samar-samar menempati peringkat nomor 1 dalam Dao Iblis, Kaisar Agung Buas, Kaisar Agung Fana, Kaisar Agung Bayangan Darah, dan sebagainya, tidak dapat dibandingkan dengannya. Fang Han tentu saja tidak ingin menyinggung tokoh seperti itu. Orang-orang yang datang untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Yang Mulia Abadi Linglong kali ini semuanya adalah individu-individu luar biasa. Kehadiranmu, Tuan Muda Ling, di sini sungguh memalukan bagi sekte iblis kami, membuat para murid abadi semakin jijik kepada kami. Cepatlah pergi dan menghilanglah. Saat Fang Han dan Yan sedang berbincang, komandan iblis berbicara kepada Tuan Muda Ling. Komandan iblis, jangan berpikir bahwa hanya karena kultivasi iblismu sangat dalam, kau bisa memerintahku. Ayahmu bahkan bukan yang nomor 1 di Dao Iblis. Bagaimana mungkin Tuan Muda Ling mendengarkan teguran komandan iblis itu? Dia meraih tangannya,
dan sebuah pedang Bloodfiend muncul di udara. Di dalam energi pedang yang dahsyat, sebuah kepala iblis berdarah benar-benar terkondensasi, dengan jejak energi pedang saling bersilangan di kehampaan. Ini adalah pedang pemadam jiwa iblis darah dari sebelumnya, artefak Dao kelas atas, tetapi pedang ini sekarang telah berevolusi menjadi artefak Dao. Itu setara dengan Raja Malam berdarah. Jelas sekali, resep itu telah disempurnakan dengan susah payah oleh seorang ahli di alam rahasia panjang umur. Artefak Dao? Ayahmu benar-benar menghabiskan sejumlah uang yang sangat besar untuk mengubah pedang pemadam jiwa iblis darah menjadi artefak Dao. Dia pasti telah kehilangan setidaknya 1000 tahun kultivasi, kan? Mata Komandan Iblis berubah, tapi kau baru saja berkultivasi hingga tahap kelima kemampuan ilahi, alam manusia surga, dan kau sudah diberi artefak Dao. Itu benar-benar terlalu berlebihan. Aku bahkan tidak memiliki artefak Dao ketika aku berkultivasi hingga tahap inti emas. Tapi menurutmu, apakah satu artefak Dao saja bisa menandingiku? Haha, pedang pemadam jiwa iblis darah ini tidak dimurnikan oleh ayahku. Sebaliknya, pemimpin sekte kita, Kaisar Agung Bayangan Darah, telah memurnikan kolam darah menjadi artefak Dao kelas atas. Sekte iblis bayangan darah kami memusnahkan semua makhluk hidup di sebuah bintang yang berjarak 10 miliar li dari dunia Agung Xuan Huang, 10 miliar manusia, menyebabkan kolam darah berubah bentuk. Kemudian, pedang pemadam jiwa iblis darah ditempatkan di kolam darah untuk ditempa, dan Kaisar Agung Bayangan Darah kita mempercepat waktu, menjadikan 1 tahun menjadi 100 tahun. Dalam 60 tahun, pedang ini berhasil disempurnakan, melahirkan roh artefak yang kuat, Iblis Agung Bayangan Darah. Apakah menurutmu kultivasimu mampu menahan kekuatan pedang ini? Ketika harta sihir Tuan Muda Ling dicuri oleh Fang Han, dia masih berada di tahap keempat kemampuan ilahi, alam yin yang. Kini ia telah mencapai alam manusia surga, melangkah ke jajaran kultivator sejati. Ini mungkin juga menjadi alasan mengapa dia dianugerahi artefak Dao. Apapun yang terjadi, para ahli di alam manusia surga merupakan kekuatan yang sangat penting karena mereka dapat memurnikan artefak spiritual. Aturan sekte Yuhua adalah bahwa siapapun yang berkultivasi hingga tahap kelima kemampuan ilahi, alam manusia surga, dapat mengajukan satu permintaan kepada pemimpin sekte atau mengasingkan diri di alam dewa kecil. Sambil berbicara, Tuan Muda Ling mengalirkan ki pedangnya dan melepaskan satu tebasan, seketika mengubah semua awan di langit menjadi merah darah. Bercak-bercak bayangan darah berterbangan kemana-mana, dan di antaranya, iblis darah yang perkasa, dikelilingi oleh ratusan iblis darah yang lebih kecil, dengan ganas menerkam ke arah komandan iblis. Jejak bayangan darah bahkan meresap ke dasar laut, dan banyak makhluk hidup dilahap habis oleh iblis darah tersebut. Begitu pedang pemusnah jiwa iblis darah ini dilepaskan, area seluas beberapa ratus li akan diselimuti oleh iblis darah, dan setiap makhluk hidup yang memiliki daging dan darah akan dihisap hingga kering, sehingga meningkatkan kekuatannya. Inilah kekuatan unik dari Sekte Iblis Bayangan Darah, Jalan Ilahi Transformasi Darah Iblis Kuno. Beberapa murid Sekte Satu Yuan diselimuti oleh banyak iblis darah, dan semua harta sihir mereka menjadi tidak berguna. Ekspresi ketakutan tampak di wajah mereka. Dan di tempat Fang Han berdiri, iblis darah juga meraung ke arahnya. Pedang pemadam jiwa darah ini hanyalah artefak Dao tingkat rendah. Meskipun artefak Dao sangat langka di dunia, dan memilikinya dapat meningkatkan kekuatan seseorang hingga puluhan kali lipat dan sangat meningkatkan daya hancur, bahkan dengan kekuatan Tuan Muda Ling, tetap tidak mungkin untuk mengalahkan Marsekal Iblis. Aku akan tetap di tempat dan mengamati pertarungan antara keduanya. Para iblis darah di sekitarnya bergerak dengan panik, mengubah area dalam radius 100 mil menjadi dunia darah. Namun, Fang Han tidak bergerak, dia hanya sedikit mengalirkan kekuatan sihirnya. Dia melepaskan sebagian kecil dari teknik pemakan agung, melahap semua iblis darah yang menerjangnya, mengubahnya menjadi energi darah murni, yang kemudian dicurahkan ke 8 pagoda Buddha, meningkatkan kekuatan Raja Malam Darah. Tidak, Raja Malam Berdarah kini telah sepenuhnya berubah menjadi Buddha Darah. Wujud sejati dari pedang iblis, langit berdarah, juga telah menyatu dengan puncak kristal naga darah. Sekarang, Raja Malam Berdarah, seharusnya disebut Buddha Cahaya Darah Pudu. Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini dari teknik pemakan agung, tidak akan mengherankan jika Fang Han mampu melahap bukan hanya beberapa iblis darah kecil, tetapi bahkan Tuan Muda Ling sendiri, bersama dengan seluruh artefak pedang Dao pemadam jiwa darah. Namun, dia tidak bergerak, melainkan hanya menyaksikan situasi tersebut berlangsung. Karena, tepat ketika Tuan Muda Ling dan Marsekal Iblis sedang bertarung, dia juga merasakan bahwa pertarungan mereka telah menarik perhatian banyak orang. Banyak makhluk kuat juga terbang ke arah mereka. Di antara mereka terdapat raksasa kecil kuno inti emas, makhluk-makhluk dengan patung Dharma Langit dan Bumi ke-9 dan roh primordial kelahiran, dan bahkan penguasa perkasa di lapisan ke-10 kemampuan ilahi yang mampu menentang takdir. Fang Han bahkan merasakan pikiran ilahi beberapa raksasa kuno menembus celah ruang angkasa,
mengamati apa yang terjadi di sini. Lagi pula, fluktuasi kuat yang dipancarkan oleh artefak Dao yang kuat sudah cukup untuk menarik banyak perhatian. Semua orang menyaksikan pertempuran itu. Kali ini, orang-orang dari Sekte Abadi dan Iblis, kultivator sesat dari seluruh penjuru dunia, dan bahkan mereka dari Paviliun 9 Tripod, Aliansi 6 Dao, dan Paviliun Dao Surgawi, telah datang untuk merayakan ulang tahun yang mulia abadi Linglong. Seperti apakah sosok Immortal Venerable Linglong itu? 3000 tahun yang lalu, dia mendominasi dunia, mendirikan sektenya sendiri, membunuh banyak guru, dan kekuatan sihirnya meresap ke seluruh langit dan berbagai dunia. Siapa yang tidak akan mengaguminya? Selain orang-orang dari Sekte Tai yang tidak hadir, para tamu untuk perayaan ulang tahun ini sangat beragam dan jumlahnya sangat banyak. Pertarungan antara Marsekal Iblis dan Tuan Muda Ling tentu saja menjadi sumber hiburan bagi banyak orang. Beberapa bahkan ingin membuat pertunjukan yang megah. Setelah melahap sejumlah ki iblis darah, Fang Han diam-diam mundur ratusan mil jauhnya, tetap tidak mencolok sama sekali. Artefak Dao biasa bukanlah apa-apa. Biarkan aku menghancurkan milikmu. Sang Marsekal Iblis berdiri tak bergerak menghadapi gempuran ki pedang iblis darah, matanya berkilauan dengan cahaya penghancur. Dengan satu jari terangkat, ruang dalam radius puluhan mil langsung runtuh dan hancur. Ki pedang iblis darah seketika lenyap. Teknik keruntuhan besar. Jurus andalan Marsekal Iblis, sebuah kemampuan ilahi tertinggi, setara dengan teknik penelan agung dan teknik pemutusan agung. Terlebih lagi, Marsekal Iblis telah mendalami teknik ini selama bertahun-tahun, tidak seperti metode setengah matang Fang Han. Namun, pedang pemadam jiwa darah kini telah menjadi artefak Dao, dan telah mengumpulkan jiwa-jiwa teraniaya yang tak terhitung jumlahnya, serta iblis agung bayangan darah, sebuah eksistensi tingkat artefak Dao, sehingga tidak mudah dihancurkan. Lebih jauh lagi, Fang Han memperhatikan bahwa pedang pemadam jiwa darah ini tampaknya memiliki kekuatan magis yang aneh dan dahsyat yang melekat padanya, yang meningkatkan kekuatannya. Maka, begitu kabut darah itu dihamburkan oleh Marsekal Iblis, semuanya langsung berkumpul, dan iblis agung bayangan darah muncul, membuka kedua tangannya yang besar untuk melepaskan cahaya iblis berdarah. Dengan satu tarikan napas, ia menyemburkan serangkaian ki bergemuruh berwarna darah, sangat ganas. Iblis agung bayangan darah ini jauh lebih ganas daripada Raja Malam Darah. Ia memiliki rambut panjang berwarna merah darah, dan berbagai wajah terdistorsi terus-menerus muncul di tubuhnya. Terutama ketika ia membuka mulutnya untuk memuntahkan sesuatu, gugusan bola petir berwarna darah meledak, masing-masing bercampur dengan ratapan menyedihkan dari miliaran makhluk hidup. 1 guntur, 10 guntur, 1000 guntur, 10.000 guntur. Iblis agung bayangan darah ini, dengan sekali hembusan napas, benar-benar memuntahkan total 120.000 bola petir. Guntur ilahi transformasi darah? Wajah Marsekal Iblis itu menjadi dingin, dan sesosok hantu putih melesat keluar dari tubuhnya, berubah menjadi iblis ilahi tulang putih. Iblis ilahi tulang putih ini berdiri di atas teratai tulang, dan seluruh tubuhnya terdiri dari 360 tulang, masing-masing diukir dengan rune mulia. Begitu Dewa Iblis tulang putih ini muncul, ia langsung menekan seluruh tempat kejadian. Iblis agung bayangan darah tampaknya telah bertemu musuh bebuyutannya, ditekan menjadi bola oleh cahaya ilahi tulang putih. Aku tak pernah menyangka Marsekal Iblis benar-benar akan mengkultivasi roh primordial tulang putih bawaan, kemampuan ilahi dari patung Dharma Langit dan Bumi ke-9. Roh primordialnya mengandung 38 kemampuan ilahi, hampir 40. Dia benar-benar seorang pemimpin di antara sekte-sekte iblis. Fang Han menarik diri dari lingkaran konflik dan menyaksikan pertempuran dari awan putih di laut, 1000 mil jauhnya. Tidak jauh darinya, beberapa pancaran cahaya juga muncul, memperlihatkan beberapa kultivator kuat yang sebenarnya adalah raksasa kecil inti emas kuno. Para raksasa kecil inti emas ini, baik kultivator sesat maupun murid dari 10 sekte abadi, langsung berseru kagum ketika mereka melihat Marsekal Iblis melepaskan roh primordial kelahirannya. Fang Han pun takjub. Roh primordial tulang putih bawaan Marsekal Iblis ternyata mengandung 38 kemampuan ilahi iblis, lebih banyak daripada kaisar hantu sekalipun. Terlebih lagi, di antaranya terdapat 9 kemampuan ilahi tingkat tertinggi. Energi iblis itu sangat dahsyat, menutupi langit dan menghalangi matahari, menekan Tuan Muda Ling dan rombongannya di belakangnya, membuat mereka sesak napas. Aku mendengar bahwa selama perayaan ulang tahun yang mulia abadi Linglong, beberapa talenta muda akan berkompetisi, dan kemudian murid-murid perempuannya akan memilih dari talenta-talenta tersebut. Lebih jauh lagi, individu-individu kuat yang menonjol dalam kompetisi talenta muda akan menerima hadiah dari Yang Mulia Abadi Linglong, beliau akan langsung memberikan kemampuan ilahi tertinggi. Seorang raksasa kecil kuno dengan inti emas berkata, memberikan kemampuan ilahi tertinggi? Itu bukan apa-apa. Kemampuan ilahi tertinggi sangat sulit untuk dikembangkan. Bahkan jika seseorang memperoleh metode pengembangannya, akan membutuhkan ratusan, atau bahkan ribuan tahun untuk mengembangkannya dengan sukses.
Orang lain menggelengkan kepalanya. Apa yang kau ketahui? Jenis kultivasi apa yang dimiliki oleh Yang Mulia Abadi Linglong? Kemampuan ilahi tertinggi yang membutuhkan waktu ratusan tahun bagi orang lain, dia dapat mengembangkannya hanya dalam beberapa tahun. Ketika dia memberikan kemampuan ilahi, dia langsung menyalurkan kemampuan ilahi yang telah dikembangkan ke dalam lautan kesadaranmu, memungkinkanmu untuk memiliki kekuatan tertinggi dari kemampuan ilahi itu dalam sekejap. Apa? Yang Mulia Abadi Linglong sekuat itu? Bahkan ketua sekte dan Yang Mulia kita pun tidak bisa begitu saja memberikan kemampuan ilahi kepada orang lain. Yang Mulia Abadi Linglong memang sangat kuat, jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa melawan seluruh sekte Tai sendirian? Konon, untuk ulang tahunnya yang ke-4000, banyak kultivator dari langit berbintang luar angkasa telah bergegas untuk merayakannya. Aku juga mendengar bahwa Yang Mulia Abadi Linglong telah menyiapkan 3 kemampuan ilahi tertinggi sebagai hadiah bagi para talenta muda yang datang untuk merayakan ulang tahunnya. Salah satunya tampaknya adalah Zuma Ancient Divine Key, Great Pudu Zen Light, dan Mount Sumeru King Fist. Masing-masing memiliki kekuatan untuk membelah laut dan memindahkan gunung. Mereka setara dengan mereka yang dikembangkan di tingkat ke-10 kemampuan ilahi, alam menentang takdir. Jika aku mendapatkan salah satunya, kekuatanku akan meningkat beberapa kali lipat. Siapa di antara mereka yang datang kali ini yang tidak mengincar mereka dengan penuh keserakahan? Kurasa Marsekal Iblis juga ingin menjilat Yang Mulia Abadi Linglong dan mendapatkan 3 kemampuan ilahi tertinggi ini. Dengan kekuatan Marsekal Iblis, itu benar-benar mungkin. Mendengarkan diskusi orang-orang ini, meskipun Fang Han mengetahui kekuatan dahsyat sihir Immortal Venerable Linglong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa iri dan kagum yang luar biasa terhadap tindakan mulianya. Apa artinya memberikan kemampuan ilahi tertinggi secara langsung kepada seseorang? Ini berarti bahwa Fang Han, pada tahapnya saat ini, juga dapat mewariskan kemampuan ilahinya, seperti bencana api matahari besar dan bencana angin matahari hitam, kepada orang lain. Namun, dia akan kehilangan kemampuan ilahi tersebut secara permanen dan membutuhkan waktu puluhan tahun, atau bahkan 1 abad, kultivasi terus-menerus untuk mendapatkannya kembali. Ki ilahi kuno Zuma, cahaya Zen Pudu Agung, tinju Raja Gunung Sumeru, cahaya Zen Pudu Agung itu akan sangat berguna bagiku. Jika aku harus mengolahnya sendiri, mungkin aku tidak akan berhasil bahkan dalam 3 hingga 500 tahun, tetapi kemampuan ilahi ini adalah kunci untuk memurnikan jimat bumi 5 elemen. Mungkinkah kemampuan ilahi ini secara khusus disiapkan untukku oleh Yang Mulia Abadi Linglong? Dengan kekuatanku, mengalahkan semua orang lain tidak akan sulit. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Fang Han. Tepat saat itu, di laut, Marsekal Iblis dan kelompok Tuan Muda Ling pada dasarnya telah menentukan hasilnya. Begitu roh primordial tulang putih bawaan Marsekal Iblis muncul, ia segera menekan Iblis Agung Bayangan Darah, roh artefak dari pedang pemadam jiwa darah. Sebuah pedang darah hijau zamrud digenggam di tangan roh primordialnya, dan api putih pucat yang berkobar terus-menerus memanggangnya, sekaligus mengelilingi Tuan Muda Ling dan rombongannya. Dia benar-benar akan memurnikan mereka semua bersama-sama. Kakak senior, kenapa kau tidak bertindak? Tuan Muda Ling bermandikan keringat, tak kuasa menahan diri untuk tidak meraung. Kemudian, salah satu pengawalnya di belakangnya tiba-tiba melangkah maju. Ia tadinya menunduk, tetapi kemudian mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang sangat tampan. Pada saat itu, ia tampak berubah menjadi orang yang berbeda. Saat ia melangkah, ratusan bunga teratai merah darah, masing-masing sebesar wajah, muncul dari tubuhnya. Setiap bunga teratai merah darah memiliki 9 kelopak. Di tengah setiap teratai duduk seorang bayi berlumuran darah. Dengan tangan terkatup, ia melantunkan mantra iblis yang aneh. Ratusan bunga teratai darah, ratusan bayi darah, dan mantra iblis yang aneh. Saat dia melangkah keluar, dia segera memaksa roh primordial tulang putih bawaan Marsekal Iblis untuk mundur berulang kali. Fang Han tiba-tiba berdiri, sangat terkejut, karena dia merasa bahwa kemampuan ilahi orang ini sebenarnya tidak kalah dengan Xing Mishi, murid sejati pertama dari Sekte Seribu Bintang. Marsekal Iblis, kau begitu agresif. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain bertindak. Pemuda itu, yang sebelumnya berpakaian seperti seorang pelayan, memancarkan api merah darah dari tubuhnya dan berjalan keluar selangkah demi selangkah, berganti pakaian menjadi jubah merah darah. Aku tahu kau datang kali ini untuk hadiah dari Yang Mulia Abadi Linglong berupa 3 kemampuan ilahi tertinggi. Namun, ketiga kemampuan ilahi tertinggi ini juga ditakdirkan untuk menjadi milikku. Sekte Iblis Bayangan Darah, murid sejati pertama, peringkat ke-6 dalam daftar cadangan panjang umur, Sui Wuyang. Sang Marsekal Iblis menatap orang itu dan langsung mengenali identitasnya. Kau pikir ketiga kemampuan ilahi tertinggi itu sudah menjadi milikmu? Sui Wuyang mendongak dan tersenyum, tentu saja. Kali ini untuk perayaan ulang tahun, 3 Grand Master teratas dalam daftar cadangan panjang umur tidak akan datang. Fen Qingying tidak akan datang, Yan Shui tidak akan datang, dan Hua Tiandu tentu saja tidak akan datang. Selain ketiga tokoh utama ini, aku tidak takut pada siapapun.
Aku tidak menyangka kau benar-benar telah memadatkan roh primordial tulang putih bawaan. Sepertinya kau juga memiliki artefak Dao yang hebat. Ada satu orang lagi yang mungkin menjadi lawan tangguhmu. Pernahkah kau mendengar tentang Fang Han dari Sekte Yuhua? Tanya Marsekal Iblis tiba-tiba. Fang Han terkejut ketika Marsekal Iblis menyebut namanya. Namun, saat itu dia tidak menunjukkan wajah aslinya, melainkan menggunakan efek luar biasa dari peta musim semi kuning dan seni reinkarnasi. Dia sedikit mengubah penampilannya dan menekan kultivasinya ke tahap ke-6 kemampuan ilahi, alam persatuan, agar tidak diremehkan atau menarik perhatian. Jika tidak, seorang master inti emas, raksasa kecil dari zaman kuno, akan menarik perhatian semua orang, sehingga mudah untuk mengungkap dirinya sendiri. Dia percaya bahwa Marsekal Iblis tidak dapat melihat penyamarannya sekarang. Setelah dia menggunakan metode tersembunyi dari seni reinkarnasi, bahkan Hua Tiandu pun tidak bisa menembusnya, jadi akan menjadi keajaiban jika Marsekal Iblis bisa melakukannya. Jadi, ketika namanya disebutkan, dia tetap tenang. Fang Han dari Sekte Yuhua? Apakah dia yang membunuh Song Wei dan Zhao Xuanyi dari Sekte Tai, mengkultivasi kemampuan ilahi Iblis Agung 5 Kaisar, dan memiliki artefak Dao tertinggi, peta musim semi kuning? Dia juga mengalahkan Meng Xiaobai dan membunuh Kaisar Hantu. Murid sejati pertama dari Sekte Iblis Bayangan Darah, Sui Wuyang, menghentikan gerakannya dan menekan tangannya ke bawah, menyebabkan semua cahaya darah di langit menghilang dan diserap ke dalam Tianmen di atas kepalanya. Sang Marsekal Iblis menghentikan penyebaran kekuatan sihirnya dan melambaikan tangannya. Memang, anak ini. Dikabarkan bahwa anak ini akan datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yang Mulia Abadi Linglong kali ini, dan hadiah ulang tahunnya adalah inti emas dari Song Wei dari Sekte Tai. Menurutmu, seberapa besar keuntungan yang akan didapatnya dari tindakan seperti itu? 3 kemampuan ilahi tertinggi, Ki Dewa Kuno Zuma, Cahaya Zen Keselamatan Agung, dan Tinju Raja Gunung Sumeru, pasti akan jatuh ke tangannya. Apa? Dia benar-benar berani sekali, memberikan inti emas dari murid inti emas Sekte Tai sebagai hadiah ulang tahun untuk Yang Mulia Abadi Linglong? Ini benar-benar melanggar hukum. Apakah dia tidak takut dikejar Sekte Tai? Bahkan Sekte Yuhua mungkin tidak mampu melindunginya. Ada rumor bahwa meskipun anak ini tangguh, kultivasinya masih dangkal, hanya di tahap ke-6 kemampuan ilahi, alam persatuan. Aku ingin tahu apakah dia telah membentuk inti emasnya. Jika dia telah membentuk inti emasnya, maka itu akan sedikit rumit. Inti emasnya, dengan 56 kemampuan ilahi, akan cukup untuk menyaingi manifestasi Dharma Langit dan Bumi tahap ke-9 kemampuan ilahi. Sui Wuyang sangat terkejut dan tak bisa menahan diri untuk mengagumi kenekatan Fang Han. Namun, mengingat kultivasi Fang Han masih dangkal dan ranahnya rendah, dia tidak khawatir. Marsekal Iblis itu juga menarik roh primordial tulang putih bawaannya dan berkata dingin, jika kau dan aku bertarung di sini, kita hanya akan menghabiskan kekuatan sihir kita dan membiarkan orang lain mengambil keuntungan. Selain Fang Han, mereka yang berada di peringkat ke-4 dan ke-5 dalam daftar cadangan keabadian juga datang untuk memberi selamat kepada Yang Mulia Abadi Linglong kali ini. Ada juga kultivator dari banyak bintang luar angkasa yang dekat dengan dunia agung Xuan Huang, seperti bintang Ziwei, bintang Ditian, dan bintang Feng Yue. Kekuatan para master di antara mereka tidak kurang dari mereka yang berada di 10 besar daftar cadangan keabadian. Apakah kau pikir, Sui Wuyang, kau terbuat dari besi dan dapat memaku banyak paku? Para kultivator dari bintang-bintang luar angkasa dunia agung Xuan Huang juga telah datang? Bintang Ziwei, bintang Ditian, bintang Feng Yue, memang ada para master di sana. Baiklah, kau benar, bertarung di luar gerbang gunung bukanlah apa-apa, itu hanya membuat orang tertawa. Sui Wuyang tertawa terbahak-bahak, berubah menjadi pelangi berwarna darah sepanjang 1000 sang, langsung menyelimuti Tuan Muda Ling dan yang lainnya dari Sekte Iblis Bayangan Darah, dan memasuki Fatamorgana Tanah Suci Linglong. Dengan seorang master seperti dia, yang dekat dengan raksasa kuno, satu tingkat lebih tinggi dari Star Extinguisher Evil, di daftar cadangan panjang umur, dia secara alami dapat menemukan celah spasial untuk memasuki gerbang gunung Tanah Suci Linglong. Tubuh Martial Iblis itu bergerak, dan dia pun menghilang. Suasana tegang yang semula menyelimuti langsung mereda, dan itu semua berkat beberapa kata dari Marsekal Iblis. Terlebih lagi, konflik bergeser ke Fang Han, membuat Fang Han diam-diam berseru kagum atas kelicikannya. Awalnya aku ingin menonton pertunjukan yang bagus, tapi sekarang aku tidak bisa. Tepat ketika Fang Han hendak memasuki celah spasial, beberapa kultivator kuat yang tidak jauh darinya mulai berdiskusi lagi. Seorang wanita dengan gaun kasa ungu berkata, siapa Fang Han itu? Dia benar-benar bisa membunuh raksasa kecil inti emas dari Sekte Tai, dan bahkan menggunakan inti emas pihak lain sebagai hadiah ulang tahun? Sekte Tai adalah sekte nomor 1 di dunia besar Xuan Huang, memiliki artefak abadi, dan prestisenya mengguncang 8 penjuru dan 10 arah. Fang Han benar-benar berani menentang sekte ini. Adik perempuan Xuan tinggal dan berlatih di bintang Ditian dan bukan berasal dari dunia besar Xuan Huang.
Jadi dia tidak mengetahui beberapa peristiwa terkini di dunia besar Xuan Huang. Fang Han itu sangat menonjol akhir-akhir ini. Dia memperoleh peta mata air kuning Kaisar Mata Air Kuning, kultivator iblis nomor 1 3000 tahun yang lalu, dan mengkultivasi kemampuan ilahi iblis agung 5 Kaisar. Namun, kultivasi orang ini masih dangkal, di tahap ke-6 kemampuan ilahi. Saya tidak tahu apakah dia telah mengkultivasi inti emas. Jika belum, mengalahkannya tidak akan sulit. Namun, peta mata air kuning, artefak Dao tertinggi, memiliki kekuatan tak terbatas, yang agak rumit. Seorang pria berbaju kuning di sebelah wanita bergaun kain kasa ungu menyela. Informasimu terlalu ketinggalan zaman. Aku tahu beberapa rahasia Fang Han baru-baru ini. Anak ini tidak mudah dihadapi. Dia pasti akan mengkultivasi inti emas. Kalau tidak, dia tidak akan datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Terlebih lagi, yang paling hebat dari anak ini bukanlah kultivasinya, tetapi kelicikannya. Konon, hanya dengan sekali pandang, dia bisa menciptakan ribuan trik dan rencana. Bahkan Kaisar Hantu pun dikalahkan olehnya. Jika dia mengkultivasi inti emas, dia akan mampu memperluas lautan kesadarannya dan memurnikan 9 roh primordial hantu Kaisar Hantu. Menurutmu, seberapa hebatkah itu? Seorang pria berjubah panjang lebar, memegang cambuk baja hitam, berbicara dengan mata dingin dan gelap serta wajah yang dicat hitam. Cambuk baja hitam di tangan pria ini agak mirip dengan cambuk dewa perang milik Feng Baiyu. Namun, cambuk dewa perang adalah artefak magis dari dewa perang kuno, dan ia merupakan dewa alamiah, bukan anggota ras dewa. Dewa perang adalah dewa yang lahir dari peperangan manusia, sama seperti dewa air, kaisar petir, dan ibu petir. Cambuk dewa perang adalah artefak Dao tingkat tinggi. Jelas sekali, cambuk baja hitam di tangan pria ini bukanlah artefak Dao tingkat tinggi. Bagaimana mungkin artefak Dao tingkat tinggi bisa didapatkan dengan begitu mudah? Namun, cambuk baja hitam pria itu tidak menunjukkan jejak fluktuasi kekuatan sihir sama sekali, seperti cambuk baja murni biasa di dunia fana, tetapi justru karena itulah, cambuk itu tampak lebih menakutkan, jelas merupakan sesuatu yang melampaui artefak harta karun tertinggi. Kekuatan pria ini setidaknya bisa masuk dalam 20 besar daftar cadangan umur panjang. Apa? Memurnikan 9 roh primordial hantu? Bukankah itu berarti mendapatkan seluruh kultivasi Kaisar Hantu? Bagaimana mungkin dia bisa memurnikannya? Apakah lautan kesadarannya seluas itu? Bukankah dia takut otaknya meledak dan mati? Lagi pula, Kaisar Hantu dibunuh olehnya, tidak mungkin dia bahkan tidak bisa menghancurkan roh primordialnya sendiri, kata wanita berbaju kain kasa ungu itu, terkejut. Inilah penggunaan luar biasa dari peta mata air kuning. Konon, di dalam peta mata air kuning terdapat 3 formasi besar. Yang pertama disebut gerbang Avicii. Sekali ditarik masuk, sekuat apapun seorang master, mereka akan tersesat dalam penderitaan tanpa akhir dan kehilangan akal sehat. Ada juga jembatan ketidakberdayaan, yang menekan 5 elemen dari 10 arah. Dan ada roda reinkarnasi, yang bahkan lebih misterius, salah satu formasi besar yang paling mendominasi dan ganas antara langit dan bumi. Pada masa itu, Kaisar Mata Air Kuning mengumpulkan roh primordial dan inti emas para kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda ingin berurusan dengan Fang Han, Anda harus menahan peta mata air kuning miliknya. Pria yang memegang cambuk baja hitam itu memberi peringatan. Ayo masuk. Setelah beberapa diskusi, orang-orang ini juga memasuki celah spasial dan tiba di Fata Morgana Eterik. Melihat para kultivator berterbangan kemana-mana dan berbagai harta sihir yang kuat, Fang Han mengerutkan kening. Aku tidak menyangka akan menjadi sasaran semua orang. Kali ini, bukan hanya jalur abadi dan iblis dari dunia agung Xuan Huang, tetapi bahkan jalur iblis pun datang. Ada juga bintang-bintang di luar dunia agung Xuan Huang. Ada banyak master di sana. Meskipun tidak akan sulit bagiku untuk menonjol dan menerima 3 kemampuan ilahi tertinggi dari Yang Mulia Abadi Linglong, aku pasti akan menyinggung banyak orang. Sembari berbagai perhitungan dan rencana berputar di benaknya, ia juga menemukan celah spasial dan melompat masuk. Badai spasial yang dahsyat berputar-putar di telinganya. Dalam sekejap, Fang Han tiba di dalam Fata Morgana dan melihat awan putih tak terbatas mengambang di kehampaan, dengan lautan awan di mana-mana. Dan di antara lautan awan, pulau-pulau besar dan gunung-gunung abadi berdiri tegak, dengan berbagai istana, burung-burung abadi, dan binatang-binatang spiritual berlarian di tengah awan. Ia bahkan bisa melihat naga banjir emas muncul dan menghilang di antara awan, kadang melesat keluar dari lautan awan, kadang bersembunyi di bawahnya. Di langit, elang roh 5 warna yang perkasa melayang, mengeluarkan teriakan jernih yang bergema di 9 langit. Elang roh 5 warna ini lahir dari perkawinan silang Phoenix dan burung lainnya, secara alami memiliki kulit tembaga dan tulang besi, dan sangat indah. Mereka juga dapat menyemburkan api yang melelehkan batu. Bahkan para ahli alam kemampuan ilahi mungkin tidak mampu menundukkan mereka. Ruang yang luas, lautan awan yang bergulir, pegunungan abadi, kepulauan, naga banjir, elang roh 5 warna.
Semua ini membentuk gerbang gunung Tanah Suci Linglong yang membuat Fang Han terpukau. Ini jauh lebih ajaib daripada gerbang gunung meteorit kuno gerbang Starfall atau istana surgawi Yuhua milik sekte Yuhua. Membuka ruang hampa, menciptakan lautan awan, dan mengangkat gunung dan pulau abadi yang tak terhitung jumlahnya, ini setara dengan membuka dunia secara langsung. Tidak diragukan lagi, semua ini adalah metode-metode dari Yang Mulia Abadi Linglong. Tanah Suci Linglong tidak memiliki tetua agung atau dukungan yang kuat. Hanya Yang Mulia Abadi Linglong seorang diri yang menopang seluruh situasi. Dengan kekuatannya sendiri, ia melawan sekte Taiyi yang memiliki artefak abadi, mengubah awan menjadi hujan dengan sekali gerakan tangan yang sangat menakutkan. Di tengah ribuan gunung dan pulau abadi lautan awan, Fang Han memandang dari kejauhan dan melihat sebuah gunung abadi yang sangat besar. Gunung ini berbentuk segi 10, langsung menembus kehampaan. Tubuhnya berwarna keemasan pucat, mencapai ketinggian 10.000 zang. Di depan gunung abadi ini, seseorang tampak seperti setitik debu. Itulah Gunung Sumeru, tempat tinggal Yang Mulia Abadi Linglong. Gunung dan pulau abadi lainnya adalah yang dibudidayakan oleh murid-muridnya. Konon, Gunung Sumeru ini adalah artefak Dao tertinggi, mendekati artefak abadi. Kekuatannya tak terbayangkan. Yang Mulia Abadi Linglong pernah menggunakan Gunung Sumeru ini untuk secara langsung menekan dan membunuh tetua agung sekte Taiyi, Tai Yutian. Aku penasaran seperti apa kekuatan sihir Yang Mulia Abadi Linglong? Sampai tahap mana dia telah berkultivasi di alam rahasia keabadian. Sepertinya dia tidak jauh dari jalur keabadian tertinggi. Aku penasaran apakah dia akan naik menjadi abadi dan memasuki alam abadi, titik asal semua langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia memasuki alam abadi, murid-muridnya mungkin akan dimusnahkan oleh sekte Taiyi. Alam Yang Mulia Abadi Linglong berada di luar perkiraan kita. Kita masih jauh dari memasuki alam rahasia keabadian dan menjadi raksasa kuno. Kita bahkan tidak tahu apakah kita bisa berkultivasi hingga tahap itu, apalagi jalur keabadian eterik. Saat Fang Han mengamati berbagai situasi di Tanah Suci Linglong di tengah lautan awan, gelombang kultivator melintas di dekatnya, semuanya terbang menuju Gunung Sumeru. Dia dengan putus asa membuka indera ilahinya dan mendengar banyak rahasia. Fang Han, yang bersembunyi di antara para kultivator yang datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yang Mulia Abadi Linglong, mengamati dengan tenang, mendengarkan anekdot-anekdot aneh dan menarik, yang sangat memperluas wawasannya. Ternyata, di atas gang angin 9 langit di dunia besar Xuan Huang, ribuan mil jauhnya di angkasa, terdapat planet-planet lain, dan di planet-planet tersebut, terdapat beberapa sekte abadi yang kuat. Meskipun sekte-sekte ini tidak sekuat 10 sekte abadi, mereka tetap memiliki raksasa kuno dari alam misteri keabadian. Selain itu, markas besar dari 3 asosiasi perdagangan utama, Aliansi 6 Dao, Paviliun 9 Tripod, dan Paviliun Dao Surgawi, juga terletak di bintang-bintang yang tidak jauh dari dunia agung Xuan Huang. Selain itu, ketiga tokoh besar, Pertapa 6 Dao, Yang Mulia Abadi 9 Tripod, dan Raja Dharma Dao Surgawi, juga bermukim di planet-planet yang tidak jauh dari dunia agung Xuan Huang, masing-masing memerintah 1 atau bahkan puluhan bintang. Metode mereka mampu mengubah awan dan menutupi langit, dan bisnis mereka dalam menjual harta karun magis, ramuan, dan informasi rahasia jauh lebih besar daripada Kekaisaran Xuan Agung. Pengaruh dari 3 asosiasi perdagangan utama, Aliansi 6 Dao, Paviliun 9 Tripod, dan Paviliun Dao Surgawi, sama sekali tidak kalah dengan pengaruh 10 sekte abadi atau 7 urat iblis. Kali ini, ketiga asosiasi perdagangan besar ini juga datang untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Yang Mulia Abadi Linglong. Hal ini menunjukkan bahwa kemasyhuran Yang Mulia Abadi Linglong tidak hanya dikenal luas di dalam dunia besar Xuan Huang tetapi juga memancar ke berbagai wilayah bintang luar. Namun, terbang keluar dari lapisan angin gang 9 langit di dunia besar Xuan Huang dan mencapai planet-planet terdekat bahkan lebih sulit daripada menyeberangi samudra yang luas. Bahkan dengan tingkat kultivasi Fang Han saat ini, dibutuhkan beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun, untuk terbang ke sana secara paksa. Beberapa orang mampu memasuki dunia agung Xuan Huang karena jalur ruang waktu tetap telah dibuka, mirip dengan portal yang secara paksa dibuka oleh sekte Taiyi ke tanah 5 elemen jauh di dalam alam semesta. Sembari mendengarkan rahasia dan diskusi di antara berbagai kultivator, Fang Han juga mengumpulkan informasi yang berguna. Sebagai contoh, seseorang menemukan naga banjir di luar negeri, dan setelah pertempuran sengit, orang lain akhirnya mendapatkannya. Atau, pada tahun dan bulan tertentu, seorang kultivator nakal terkenal menemukan reruntuhan kuno di suatu tempat, menaklukkan harta karun tertinggi, dan meningkatkan kekuatannya secara drastis. Saat ia menyusun informasi yang didengarnya dalam pikirannya, ia telah terbang ke kaki Gunung Sumeru. Baru setelah sampai di kaki Gunung Sumeru, ia menyadari ukurannya yang sangat besar. Gunung Sumeru, layaknya gunung suci di dunia, membuat siapapun, termasuk para ahli inti emas dan raksasa kecil kuno, merasa diri mereka tidak berarti, seperti setitik debu.
Dia sendiri hanyalah setitik debu yang tak berarti. Siapa yang datang ke sana? Sekte atau faksi mana yang Anda ikuti? Jika Anda bukan tamu kehormatan, silakan menuju ke Pulau Abadi Penyambutan di luar Gunung Emas. Hanya tamu-tamu terhormat yang diterima di Gunung Sumeru. Saat ia terbang ke tepi Gunung Sumeru, Fang Han merasakan lapisan cahaya keemasan menyelimuti gunung itu, sehingga mustahil untuk melewatinya. Inilah fondasi dari Tanah Suci Linglong, bahkan para ahli dari alam misteri panjang umur pun tidak dapat menembusnya. Cahaya yang menyelimutinya disebut cahaya ilahi Sumeru Agung, yang tak dapat dihancurkan dan setara dengan kemampuan ilahi Iblis Agung 5 Kaisar. Meskipun kekuatan sihir Fang Han saat ini mendekati 100 juta, mampu membunuh beberapa raksasa kecil inti emas secara instan, mustahil baginya untuk menembus cahaya ilahi Sumeru Agung ini. Namun, saat ia terbang menuju Gunung Emas, beberapa murid perempuan muncul di luar cahaya ilahi Sumeru Agung dan menanyai Fang Han. Saya Fang Han dari Sekte Yuhua, di sini untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Yang Mulia Abadi Linglong. Pada titik ini, Fang Han tidak lagi menyembunyikan identitasnya, jika tidak, dia tidak akan bisa masuk. Kamu adalah Fang Han dari Sekte Yuhua. Saat mendengar Fang Han mengumumkan namanya, para murid perempuan semuanya gemetar. Tampaknya nama, Fang Han dari Sekte Yuhua, sangat membuat mereka kagum. Memang benar, saya memang begitu. Kenapa, kamu tidak percaya padaku? Fang Han menarik kekuatan, seni reinkarnasi, ke dalam diagram mata air kuning, mengungkapkan wujud aslinya. Benarkah itu kamu? Salah satu murid perempuan dengan cepat melambaikan tangannya, membuka celah kecil di cahaya ilahi Sumeru Agung, memungkinkan Fang Han untuk masuk. Setelah Fang Han masuk, para murid perempuan menatapnya, mata mereka terus-menerus beralih. Seolah-olah bunga-bunga bermekaran di wajahnya. Namun, Fang Han tidak peduli. Kini banyak orang yang tahu bahwa dia telah membunuh seorang murid inti emas dari Sekte Tai dan bermaksud mempersembahkan inti emas itu sebagai hadiah ulang tahun kepada Yang Mulia Abadi Linglong, sehingga reputasi dan ketenarannya yang ganas menjadi sangat luas. Para murid perempuan ini tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tak satu pun dari mereka telah memasuki alam kemampuan ilahi, kira-kira berada di tahap ke-9 atau ke-10 dari alam tubuh fisik, tetapi mereka dihiasi dengan banyak harta sihir. Jubah ajaib mereka adalah artefak spiritual, dan pedang terbang mereka merupakan satu set lengkap. Jepit rambut di kepala mereka, kalung di leher mereka, gelang di pergelangan tangan mereka, dan cincin di jari-jari mereka semuanya adalah artefak spiritual. Di Sekte Yuhua, seorang murid di alam tubuh fisik yang memiliki satu artefak spiritual pun dianggap baik. Namun, para murid perempuan dari Tanah Suci Linglong dipenuhi dengan artefak spiritual, dan pedang terbang mereka bahkan merupakan satu set lengkap. Hal ini langsung menunjukkan perbedaannya. Keduanya termasuk di antara 10 sekte abadi, tetapi Tanah Berkah Linglong jauh lebih kaya daripada Sekte Yuhua. Para ahli alam tubuh fisik tersebut, yang dihiasi dengan artefak spiritual, memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Setelah memasuki cahaya ilahi Sumeru Agung dan mendarat di Gunung Sumeru, Fang Han melihat jalanan yang lebar, dengan istana-istana, air terjun yang menjulang tinggi, mata air yang mengalir, dan aroma burung serta bunga di sepanjang jalan. Di dalam Gunung Sumeru, dia bahkan bisa merasakan kekuatan sumpah yang sangat besar bergejolak, tanpa mengetahui berapa banyak ruang dan berapa banyak makhluk hidup yang tersembunyi di dalamnya, sedang berdoa. Jika Sekte Seribu Bintang mampu membangkitkan makhluk hidup untuk berdoa dan menghasilkan kekuatan sumpah untuk memurnikan meteorit kuno itu, Tanah Berkah Linglong tentu saja juga bisa melakukannya. Saat ini Fang Han sedang mengumpulkan 3,6 juta iblis surgawi dan lebih dari 300 raja iblis untuk berdoa di dalam pagoda 8 bagian. Dia menggunakan kekuatan sumpah untuk memurnikan pagoda ini, berharap suatu hari nanti dapat menempanya menjadi artefak Dao sejati, untuk menyegel kemampuan ilahinya di masa depan. Kamu adalah Fang Han dari Sekte Yuhua. Saat ia mendarat di Gunung Sumeru, mengagumi pemandangan dan berjalan mendaki gunung, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Fang Han menoleh dan melihat seseorang berjubah merah darah, juga turun dari langit, dipimpin oleh beberapa murid perempuan dari Tanah Suci Linglong. Sosok berjubah darah ini tak lain adalah Sui Wuyang, yang berada di peringkat ke-6 dalam daftar kandidat panjang umur. Dia adalah murid sejati pertama dari Sekte Iblis Bayangan Darah, seorang kultivator di tahap ke-10 kemampuan ilahi, alam takdir yang menentang surga, dan kekuatannya bahkan melampaui Xing Mishi. Sosok seperti itu jelas merupakan tamu terhormat yang berhak memasuki Gunung Sumeru. Saudara Taoi Sue, sudah lama tidak bertemu. Aku memang menonton pertarunganmu dengan Marsekal Iblis, tapi sayang sekali kita tidak bisa bertukar pukulan di akhir pertarungan, Fang Han terkekeh. Apa? Kau menyaksikan pertarunganku dengan Marshal Iblis, dan aku bahkan tidak menyadari kehadiranmu. Sue Wuyang terkejut, lalu dengan cepat menenangkan diri, senyum misterius muncul di wajahnya, sepertinya ini disebabkan oleh kegunaan luar biasa dari diagram mata air kuning pada dirimu, rekan Taois Fang. Konon,
Diagram mata air kuning memiliki teknik yang disebut seni reinkarnasi. Setelah dibuat, ia mengubah bentuk dan temperamen seseorang, seolah-olah mengalami reinkarnasi. Anda menggunakan metode ini, bukan? Tanpa diagram mata air kuning, kau tak mungkin bisa bersembunyi dariku. Orang ini sangat arogan, tetapi dia seorang ahli, dengan kesempatan untuk mencapai alam misteri panjang umur. Dia bisa berubah menjadi raksasa purba kapan saja, jadi sedikit kesombongan bukanlah apa-apa. Hati Fang Han bergejolak, sedikit memahami kepribadian Sui Wuyang, wajahnya menjadi tanpa ekspresi. Benarkah begitu? Ada rumor bahwa kali ini, Yang Mulia Abadi Linglong akan menganugerahkan 3 kemampuan ilahi tertinggi, Ki Dewa Kuno Zuma, Tinju Raja Sumru Agung, dan Cahaya Zen Pembebasan Agung, kepada individu-individu berbakat yang datang untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Sesama Taois Sui Wuyang, Anda bertekad untuk memperoleh ketiga kemampuan ilahi ini, tetapi saya juga bertekad untuk memperolehnya. Pada saat itu, saya pasti harus meminta bimbingan dari sesama Taois Sui. Mintalah bimbingan dari saya. Sui Wuyang terkekeh, matanya berbinar-binar. Aku ingat, Fang Han, kau baru berada di tahap ke-6 kemampuan ilahi, alam persatuan, baru saja memurnikan jimat kelahiranmu. Perbedaan dalam cara budidaya terlalu besar. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau membunuh Shao Xuanyi dan Song Wei dari Sekte Tai, kau bisa bebas berkeliaran di seluruh dunia. Kedua orang itu berada di peringkat lebih dari 100 dalam daftar kandidat panjang umur. Di hadapan para guru sejati, mereka selembut lumpur. Saudara-saudara senior, jika kalian ingin berlatih tanding, tentu akan ada kesempatan. Namun, mohon jangan bertindak sekarang. Jika tidak, akan sangat sulit bagi kami. Jika para suster senior di atas menyalahkan kita, dengan mengatakan kita tidak menjamu kedua suster senior dengan baik, kita akan berada dalam masalah besar. Seorang murid perempuan dari Tanah Suci Linglong, mendengar ketegangan yang meningkat dalam percakapan Fang Han dan Sui Wuyang, segera berkata dengan nada memelas. Mereka berada di alam tubuh fisik, masih mirip dengan manusia biasa, dan tentu saja tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan para master hebat seperti Fang Han dan Sui Wuyang, jadi mereka hanya bisa memohon dengan lembut. Tentu saja saya akan mematuhi peraturan Tanah Suci Linglong. Sui Wuyang menyatukan kedua tangannya di belakang punggung. Beberapa adik perempuan, tidak perlu khawatir. Ini adalah sedikit tanda penghargaan saya. Dia menjentikan jarinya, dan lebih dari 10 berkas cahaya melesat keluar dari lengan bajunya. Setiap pancaran cahaya menyelimuti harta karun magis, entah itu pedang, gelang, jarum, lonceng, atau pita berwarna-warni. Semuanya adalah artefak harta karun kelas rendah. Lebih dari 10 artefak harta karun kelas rendah. Mereka terbang langsung ke tangan para murid perempuan ini. Saya memperoleh artefak-artefak berharga ini secara kebetulan. Meskipun itu adalah harta karun, bagiku, itu hanyalah pernak-pernik kecil. Saudari-saudari junior, silakan ambil untuk kultivasi kalian. Aku sudah menghapus jejak-jejaknya di sana, jadi kau bisa langsung memurnikannya dengan meneteskan darah. Sui Wuyang tersenyum. Meskipun aku adalah murid Sekte Iblis, aku mengkultivasi ilmu keabadian dan ilmu iblis, dan aku juga dapat memurnikan artefak sihir abadi. Harta karun ini semuanya benar dan tanpa aura jahat, sehingga para adik perempuan dapat menggunakannya dengan tenang. Artefak harta karun. Para murid perempuan berseru pelan. Meskipun mereka dipenuhi dengan artefak spiritual, mereka tidak memiliki artefak harta karun yang sebenarnya. Artefak harta karun jauh lebih kuat daripada artefak spiritual dan dapat berubah sesuka hati. Memilikinya dapat melindungi mereka dan bahkan memungkinkan mereka untuk bersaing dengan para master di tahap pertama atau kedua alam kemampuan ilahi. Para murid perempuan ini segera mengambil artefak harta karun tingkat rendah, memurnikannya dengan setetes darah, dan memang, artefak tersebut langsung menjadi murni. Mereka sangat gembira, dan bahkan beberapa murid perempuan yang tidak ditugaskan untuk menerima Fang Han menunjukkan tatapan iri. Bagaimana menurutmu, Fang Han? Ada rumor yang mengatakan bahwa Anda juga merupakan orang kaya raya di dunia kultivasi kami, yang mampu memurnikan ramuan jiwa baru lahir sendiri. Namun, saya melihat bahwa Anda telah mengembangkan banyak kemampuan ilahi, yang membutuhkan energi vital yang sangat besar. Nah, Anda mungkin sedang mengalami kesulitan keuangan, bukan? Namun kali ini, kami hadir untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Yang Mulia Abadi Linglong, dan beberapa hadiah kecil tetap diperlukan. Para suster muda ini berlatih dengan sangat tekun. Kurasa sebaiknya kau juga memberi mereka beberapa harta karun ajaib. Sui Wuyang tampaknya berniat membuat Fang Han terlihat buruk, jadi dia berbicara. Sui Wuyang tahu bahwa kultivasi Fang Han masih dangkal, dan bahkan jika ia memiliki beberapa pertemuan yang menguntungkan, ia tidak akan mampu menandinginya, murid sejati pertama dari Sekte Iblis Bayangan Darah, karena ia masih jauh dari memiliki fondasi yang sedalam Sui Wuyang. Karena dia tidak bisa bertarung melawan Fang Han untuk mendapatkan hasil yang menentukan saat ini, akan lebih baik untuk mempermalukannya di depan para murid perempuan dari Tanah Suci Linglong.
Siapa sangka Fang Han tetap tenang? Dia hanya mendengarkan Sui Wuyang berbicara dengan tenang, dan setelah Sui Wuyang selesai berbicara, Fang Han menggelengkan kepalanya, matanya seperti mata seorang murid dari keluarga bangsawan yang memandang seorang kaya baru dari desa yang memamerkan kekayaannya di depannya. Sui Wuyang, kau hanya memberikan beberapa harta spiritual tingkat rendah? Itu benar-benar terlalu pelit. Apakah ini kemurahan hati murid sejati pertama dari sekte iblis bayangan darahmu? Aduh, ini membuatku merasa sangat malu. Fang Han tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada para murid perempuan yang menyambutnya, aku selalu murah hati. Karena kalian menyambutku kali ini adalah takdir, Yuan Fen, nasib. Sui Wuyang memberikan beberapa pernak-pernik kecil, tetapi semuanya tidak berharga. Jika kalian bertemu dengan seorang guru sejati, kalian pasti akan mengalami kerugian. Aku akan memberimu beberapa harta karun. Setelah kalian memurnikannya, kecuali kalian bertemu dengan seorang master di tingkat kelima alam kemampuan ilahi, yaitu tahap manusia surga, kalian semua akan mampu melindungi diri kalian sendiri. Saat dia berbicara, Fang Han melambaikan tangannya, dan lebih dari 100 harta sihir muncul dari tubuhnya, masing-masing ratusan kali lebih kuat daripada yang baru saja diberikan Sui Wuyang. 100 lebih harta karun magis itu berkilauan dengan cahaya cemerlang, lapisan pancaran cahaya yang mengalir berkilauan. Beberapa pedang terbang itu seperti air musim gugur dan embun beku yang dingin, naga dan ular yang meliuk-liuk, kadang-kadang berubah bentuk, mengungkapkan spiritualitas yang kuat. Ada juga pedang-pedang terbang yang dipenuhi niat membunuh, getaran kecil menyebabkan energi geng metal putih menyembur ke segala arah, sehingga mustahil bagi siapapun untuk melihat langsung ke arahnya. Beberapa harta karun ajaib bahkan mencoba melepaskan diri dari cengkeraman kekuatan sihir Fang Han dan terbang keluar. Harta karun spiritual tingkat tinggi, para murid perempuan dari Tanah Suci Linglong yang hadir semuanya sangat tercengang. Meskipun mereka semua hanya berada di alam penempaan tubuh, setelah tinggal di sekte besar untuk waktu yang lama dan dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat dan dengar, mereka semua adalah individu yang bijaksana dengan penglihatan tajam, mengenali harta karun dengan akurasi yang tepat. Semua harta sihir yang diterbangkan Fang Han adalah harta spiritual tingkat tinggi, dengan kualitas yang sangat kuat. Bahkan para master di tingkat pertama, kedua, ketiga, atau keempat alam kemampuan ilahi mungkin tidak memilikinya. Beberapa bahkan harus berkultivasi hingga tahap kelima dari alam kemampuan ilahi, tahap manusia surga, untuk menjadi manusia sejati dan mendominasi suatu wilayah, sebelum mereka bisa memperoleh harta spiritual tingkat tinggi. Harta spiritual tingkat tinggi benar-benar harta yang sangat ampuh. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh kultivator di alam penempaan tubuh, dan bahkan para master di 4 tahap pertama alam kemampuan ilahi pun mendambakannya. Bagaimana mungkin kultivator di alam penempaan tubuh bisa memilikinya? Harta karun spiritual tingkat tinggi ini hanyalah pernak-pernik kecil. Kualitasnya hanya 10 kali lebih baik daripada milik kakak Sui Wuyang, dan aku pun tidak membutuhkannya. Saudari-saudari junior, masing-masing pilih satu, kata Fang Han, seolah-olah membuang segumpal tanah, sama sekali tidak peduli, dan memberi isyarat kepada para murid perempuan yang menyambutnya untuk memilih. Apakah kau benar-benar membiarkan kami memilih? Ini adalah harta spiritual tingkat tinggi. Para murid perempuan di belakangnya menatap Fang Han, hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ketika Sui Wuyang memberi mereka harta spiritual tingkat rendah, mereka menganggapnya wajar, mengingat status Sui Wuyang, memberikan harta spiritual tingkat rendah adalah hal yang masuk akal. Tetapi ketika Fang Han langsung memberikan harta spiritual tingkat tinggi, mereka tidak berani menerimanya. Tentu saja, apa yang kukatakan, Fang Han, adalah sesuatu yang tak terbantahkan. Aku tak pernah mengingkari janji. Saat ini, harta karun ajaib ini seperti debu bagiku. Pilih saja satu, Fang Han melambaikan tangannya. Ya, karena rekan Taois Fang Han mengatakan untuk memilih satu, maka pilihlah satu. Sebuah suara perlahan terdengar, dan beberapa wanita berjalan turun dari tingkat atas Gunung Sumeru. Mereka anggun dan menawan, dan yang mengejutkan, semuanya berada di alam kemampuan ilahi, dihiasi dengan harta spiritual, menunjukkan status mulia mereka. Mereka tidak diragukan lagi adalah murid sejati. Terlebih lagi, beberapa wanita ini bukanlah kultivator alam kemampuan ilahi biasa. Mereka sebenarnya adalah manusia sejati yang telah berkultivasi hingga tahap kelima alam kemampuan ilahi, tahap manusia surga. Kakak Feng, Kakak Yu, Kakak Shan. Melihat ketiga wanita itu, para murid perempuan di sekitarnya semuanya menundukkan kepala. Ternyata Fang Han seketika melepaskan lebih dari 100 harta spiritual tingkat tinggi, dan fluktuasi magis yang kuat telah mengguncang sekitarnya, menarik beberapa master untuk datang dan mengamati. Kalian harus menerimanya. Apa yang diberikan oleh rekan Taois Fang Han pasti merupakan harta yang berharga. Ketiga wanita itu, saudari senior Feng, saudari senior Yu, dan saudari senior Shan, juga menunjukkan sedikit rasa iri di wajah mereka. Ya, para murid perempuan yang menerima Fang Han langsung bersukacita, menunjuk dan menggesturing di antara harta karun magis yang berterbangan di langit.
Aku menginginkan pedang terbang itu, yang berwarna emas dengan ukiran naga di atasnya. Itu adalah pedang tanda naga. Aku menginginkan gelang itu, yang secemerlang Bima Sakti. Ini adalah harta karun magis berbasis bintang, sangat ampuh. Dengan itu, aku bisa pergi ke tempat-tempat berbahaya dan memburu binatang buas iblis. Tungku pil itu bagus. Tungku pil harta karun spiritual kelas tinggi. Itu milikku, tak seorang pun bisa merebutnya. Aku menginginkan tungku pil ini. Saat kalian memurnikan pil, kalian semua bisa datang kepadaku. Aku juga menginginkan tungku pil itu. Aku juga menginginkan tungku pil itu. Bagaimana kalau kita berbagi tungku pil ini dan memilih harta sihir bagus lainnya? Kita benar-benar beruntung kali ini, karena bisa memilih harta roh kelas tinggi. Beberapa murid perempuan berceloteh dengan riang gembira. Mereka tak bisa menahan rasa gembira. Hal sebaik ini mungkin tidak akan terjadi bahkan sekalipun dalam 1000 tahun. Bahkan seorang ahli Golden Core pun membutuhkan kerja keras selama puluhan tahun untuk memurnikan harta karun kelas tinggi. Mereka telah berhasil melakukannya dengan mudah, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Mereka menunjuk ke kumpulan harta karun ajaib, dan ketika mereka melihat sesuatu yang mereka sukai, mereka cukup menunjuk dengan tangan mereka, dan harta karun itu akan secara otomatis terbang dan berputar di sekitar mereka. Seketika itu juga, para murid perempuan tersebut masing-masing memilih harta sihir yang mereka sukai, satu untuk setiap dari mereka. Bagaimana, Saudara Taois Suemuyang? Jika Anda tertarik, saya tidak keberatan jika Anda juga memilih satu. Fang Han menatap Suemuyang saat ini, ekspresi Suemuyang perlahan-lahan menjadi sulit. Selain itu, beberapa murid perempuan yang mendampinginya dari belakang juga dipenuhi rasa iri, semuanya ingin mendapatkan harta karun kelas tinggi. Lagi pula, harta karun tingkat tinggi yang diberikan Fang Han jauh lebih ampuh daripada harta karun tingkat rendah yang baru saja diberikan Suemuyang. 100 orang seperti Suemuyang mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu orang seperti Fang Han. Taktik yang bagus, taktik yang bagus. Suemuyang tidak menyangka Fang Han akan begitu murah hati, mengirimkan ratusan harta karun tingkat tinggi untuk dipilih oleh para murid perempuan ini. Memberikan harta karun tingkat tinggi kepada para kultivator di alam tubuh jasmani adalah tindakan yang bahkan dianggap berlebihan oleh raksasa kuno. Fang Han bisa melakukannya. Saudara Taois Fang Han, Anda bahkan belum mengambil seluruh kekayaan keluarga Anda, bukan? Mengambil seluruh kekayaan keluargaku? Suemuyang, kau terlalu meremehkanku. Fang Han melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, 3 pedang, semuanya berwarna ungu, melesat keluar dari tubuhnya, memancarkan gelombang aura kekaisaran, seperti raja yang menguasai dunia. Ketiga pedang ini jelas merupakan satu set, dan energi ungu pada pedang-pedang itu samar-samar membentuk 3 bintang ungu, seperti bintang Ziwei di langit. Ketiga pedang terbang ini sebenarnya adalah harta karun tingkat tertinggi. 3 bintang yang terbentuk dari ki ungu di atasnya adalah bentuk embrionik dari ketiga pedang terbang ini. Setelah matang dan berubah menjadi bentuk aslinya, mereka akan menjadi artefak Dao. Pedang Istana Kaisar Ziwei. Fang Han memperoleh pedang-pedang terbang ini dari 46 harta karun tingkat tertinggi dan 7 Raja Dewa Agung yang telah ia kumpulkan, satu set pedang terbang yang asal-usulnya bahkan tidak diketahui oleh ketujuh Raja Dewa Agung tersebut. Pedang terbang kelas tertinggi. Saudari Feng, Saudari Yu, dan Saudari Xian, ketiga murid perempuan di alam manusia sejati, juga sangat terkejut pada saat ini, merasakan keagungan ketiga pedang ini, mata mereka dipenuhi rasa iri. Ketiga pedang ini adalah satu set, dan akan kuberikan kepada kalian bertiga adik-adikku. Kalian semua berada di tingkat kelima kekuatan sihir, alam manusia surgawi, yang dikenal sebagai manusia sejati, dan tidak masuk akal jika kalian tidak memiliki harta karun tingkat tertinggi. Sekarang, setiap dari kalian akan memiliki satu, ketika menghadapi musuh, jika kalian menggunakannya, bahkan raksasa kecil kuno inti emas pun akan mundur 3 langkah. Fang Han mengarahkan tangannya, dan ketiga pedang itu terbang menuju ketiga wanita tersebut secara bergantian. Ketiga wanita itu dengan cepat menerimanya, bahkan lupa mengucapkan kata-kata sopan. Bertemu untuk pertama kalinya dan memberikan harta karun kelas tertinggi. Ini sungguh terlalu luar biasa. Semua orang menatap ekspresi Fang Han, seolah-olah mereka sedang melihat harta karun berjalan. Harta karun magis yang diperoleh Fang Han dari 7 Raja Dewa Agung akhirnya berguna. Dia telah merampok 7 Raja Dewa Agung berupa 7.000 harta karun tingkat rendah, 3.000 harta karun tingkat menengah, 1.000 harta karun tingkat tinggi, dan 64 harta karun tingkat tertinggi. Dia sangat kaya, cukup kaya untuk membuat siapapun merasa malu, bahkan raksasa kuno di alam rahasia panjang umur pun tidak memiliki koleksi sekaya miliknya. Suemuyang, sebagai murid sejati pertama dari sekte iblis bayangan darah, hadiah sambutanmu berupa harta karun kelas rendah terlalu pelit. Sayang sekali. Mungkinkah sekte iblis bayangan darah yang terhormat itu ternyata adalah tempat yang miskin dan terpencil? Fang Han berbicara dengan nada sarkasme yang ekstrim. Adik Feng, adik Yu, adik Xian, adalah para ahli di tingkat manusia sejati. Untuk pertemuan pertama,
Anda tidak mungkin hanya menawarkan barang berharga berkualitas rendah sebagai pengganti, bukan? Fang Han, kamu. Sue Muyang melangkah maju, wajahnya semakin memerah. Dia juga bermaksud memberikan hadiah kepada ketiga murid perempuan di tingkat kelima kekuatan sihir dan alam manusia surgawi ini, tetapi Fang Han segera memberikan 3 pedang terbang, harta karun tingkat tertinggi. Harta karun magis apapun yang dia keluarkan sekarang akan tampak pelit dan lusuh, tidak layak untuk dipersembahkan. Tidak mungkin dia juga memberikan harta karun tingkat tertinggi, kan? Bagi para ahli di tingkat ke-10 alam rahasia kemampuan ilahi, harta karun tingkat tertinggi masih sangat berguna. Selain itu, sekte iblis tidak terampil dalam memurnikan artefak, dan beberapa artefak iblis yang dimilikinya akan melepaskan energi gelap yang sangat besar saat dikeluarkan, sehingga membuatnya semakin tidak cocok. Kalian semua adik-adik perempuan, buang saja sampah yang diberikan Sue Muyang, itu tidak terlalu berguna. Setelah membuangnya, kamu juga bisa memilih harta karun berkualitas tinggi dariku. Cukup tunjuk saja yang Anda suka dengan tangan Anda, dan harta karun itu akan terbang ke arah Anda dengan sendirinya. Fang Han, yang berada di atas angin, tak kenal ampun, bahkan menyuruh beberapa murid perempuan yang baru saja menerima hadiah Sue Muyang untuk membuang harta mereka dan mengambil miliknya sebagai gantinya. Ini adalah penghinaan terang-terangan. Namun, bagi para murid di alam tubuh jasmani, godaannya terlalu besar. Satu harta karun tingkat tinggi saja dapat menyebabkan banyak perselisihan di antara kultivator sesat dan sekte-sekte di dunia kultivasi. Menghadapi tamparan terang-terangan dari Fang Han, Sue Muyang akhirnya tak tahan lagi. Dia mengkultivasi Dao Iblis, yang sangat angkuh dan mengendalikan alam semesta. Bagaimana mungkin dia mentolerir penghinaan seperti itu dari orang lain? Karena kamu sangat kaya, maka aku juga akan memilih satu. Saat dia berbicara, sebuah tangan besar berlumuran darah muncul dari tubuhnya dan meraih ratusan harta sihir yang berterbangan di sekitar Fang Han. Menghadapi ejekan, provokasi, dan kata-kata menghina Fang Han, Sue Muyang, seorang ahli Dao Iblis dan berada di peringkat ke-6 dalam daftar cadangan panjang umur, akhirnya kehilangan kesabarannya dan mengambil tindakan. Namun, dia masih mengingat aturan Linglong Immortal Venerable dan tidak langsung menyerang Fang Han. Sebaliknya, dia merebut 100 harta karun tingkat tinggi yang telah dilepaskan Fang Han. Ini bisa dianggap sebagai pelanggaran aturan. Lagi pula, Fang Han baru saja mengatakan bahwa Sue Muyang juga bisa mengambil satu. Ketika Sue Muyang bertindak, dia tidak hanya mengambil satu, dia bermaksud mengambil semuanya, untuk sangat mempermalukan Fang Han. Dari segi kekayaan, dia telah kalah telak, jadi dia hanya bisa mendapatkan kembali harga dirinya melalui kekuatan sihirnya. Sebagai murid sejati pertama dari sekte iblis bayangan darah, statusnya setara dengan Hua Tiandu, sangat mulia dan salah satu ahli teratas di bawah alam misteri panjang umur. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi raksasa purba dan sama sekali tidak boleh kehilangan muka. Ratusan harta karun yang Anda miliki di sini sangat mempesona, sehingga sulit bagi saya untuk memilih hanya satu. Saya hanya bisa mengembalikan semuanya dan perlahan-lahan memilih satu persatu. Setelah 10 atau 8 tahun memilih, ketika aku telah menemukan yang memuaskan, kau bisa datang ke gerbang gunung sekte iblis bayangan darahku untuk menemuiku dan mengambil harta karun ini. Saat Sue Muyang bergerak, suaranya terdengar berwibawa sekaligus menggema, dan gelombang suara yang mengerikan langsung mengarah ke Fang Han. Itu adalah suara iblis pemakan jiwa yang agung, dan ketika dilepaskan dengan metodenya, bahkan para ahli di lapisan kelima kemampuan ilahi, alam manusia surga, akan langsung mengalami jiwa mereka hancur dan mati dengan mengerikan. Tangan besarnya yang berlumuran darah juga merupakan kemampuan ilahi yang telah ia kembangkan dengan susah payah selama bertahun-tahun, yang disebut jejak tangan besar iblis darah, yang sama terkenalnya dengan tangan iblis penyelubung langit milik sekte iblis mata air kuning. Namun, tangan iblis penyelubung langit Kaisar Hantu tidak sekuat jejak tangan agung ini karena Kaisar Hantu belum berada di peringkat 10 besar daftar cadangan panjang umur. Peringkat Ghost Emperor hanya berada di dalam 30 besar. Suara iblis pemakan jiwa yang agung dan jejak tangan agung iblis darah. Kedua kemampuan ilahi ini dilepaskan dengan kecepatan kilat, meraih 100 harta karun tingkat tinggi di udara. Semua orang mengira bahwa 100 harta karun ini pasti akan berpindah tangan. Meskipun Fang Han sangat kuat dan reputasinya mendunia, di mata banyak orang, masih ada jurang pemisah antara dirinya dan Sue Muyang, murid sejati pertama dari sekte iblis yang telah berkultivasi selama ratusan tahun, yang namanya terkenal, dan yang akan segera memasuki alam misteri panjang umur. Merebutnya secara paksa? Anda tertarik dengan harta karun kelas atas saya? Apakah harta karun kecil ini layak mendapat perhatian Anda? Kamu benar-benar orang udik yang belum pernah melihat harta karun. Dan kau berani menantangku untuk memperebutkan 3 kemampuan ilahi agung milik yang mulia abadi Linglong? Pulanglah, minumlah susu selama 2 tahun lagi, lalu kembalilah. Dalam sekejap, mata Fang Han menjadi dingin, dan seluruh dirinya tampak berubah, mengadopsi sikap dan aura yang berbeda. Tubuhnya tegak, dan dengan dorongan ke atas, dia langsung melayangkan pukulan,
dalam 3/1000 detik saja. Pop! Sebuah pukulan dahsyat langsung menghantam jejak tangan iblis darah agung Sui Wuyang. Seketika itu juga, cahaya merah menyala yang membara itu hancur berkeping-keping oleh satu pukulan. Sejak menguasai inti emas, 90 kemampuan ilahi Fang Han mampu sepenuhnya menekan para ahli setingkat Xing Mishi. Dengan mengandalkan harta karun magisnya, diagram mata air kuning dan 8 pagoda Buddha, dia bahkan bisa menandingi tokoh-tokoh super seperti Yan Shui. Bahkan Fan Qingyin pun tidak bisa membunuhnya. Dan sekarang, meskipun dia tidak dapat menggunakan diagram mata air kuning dan 8 pagoda Buddha, dia telah menyerap esensi kehidupan 7 Raja Ilahi Agung dan mengembangkan setengah tubuh abadi. Lautan 5 indranya telah meluas sepertiga, dan meskipun kekuatan ledakannya masih mendekati kekuatan 100 juta kuda yang berlari kencang, kekuatan magisnya jauh lebih tahan lama. Hanya dengan mengandalkan setengah dari tubuh abadi, dia bisa bersaing dengan Yan Shui dan Fan Qingyin, memperebutkan posisi teratas dalam daftar cadangan panjang umur. Setelah menghancurkan cahaya berdarah itu dengan satu pukulan, tubuh Fang Han tiba-tiba menjadi lebih tinggi, langsung membesar 2 kali lipat, menjadi setinggi lebih dari 2 orang, seperti dewa roh raksasa. Energi Qi yang menggelegar keluar dari setiap pori-porinya, dan samar-samar, terdengar suara tiupan sangkakala dan tabuhan genderang, bahkan deru bumi, air, api, dan angin, seolah-olah sebuah dunia sedang bergejolak di dalam tubuhnya. Dalam sekejap mata, tubuhnya bergetar hingga 100.000 kali lipat, lalu menghilang. Tidak bagus. Sui Wuyang adalah seorang master tingkat atas, murid sejati pertama dari Sekte Iblis Bayangan Darah, yang peringkatnya di atas Xing Mishi. Dia telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan pikirannya sudah jernih dalam hidup dan mati. Pada saat itu juga, dia langsung merasakan bahaya yang sangat besar. Bahkan sebelum pikirannya bergerak, tubuhnya bereaksi secara alami. Roh primordial kelahirannya yang dipupuk dengan susah payah, Dewa Raja Darah, terbang keluar, diselimuti cahaya merah darah yang pekat dan sisik berdarah, dengan lubang-lubang darah yang muncul dan menghilang. Pusaran darah itu bahkan mampu menghancurkan pedang terbang kelas tertinggi. Selain itu, di tangannya, muncul sebuah tungku ramuan berdarah seukuran kepalan tangan, menyerupai tengkorak manusia. Mata, hidung, mulut, dan 7 lubang tubuhnya semuanya tampak seperti hidup. Tampaknya itu adalah tungku ramuan yang dimurnikan dari tengkorak. Tungku ramuan tengkorak ini sebenarnya adalah artefak Dao. Siapapun yang memiliki mata jeli dapat mengetahui bahwa bahan dari tungku ramuan tengkorak ini sebenarnya adalah kepala seorang ahli alam misteri panjang umur. Secara kebetulan, selama petualangannya, Sui Wuyang memperoleh mayat raksasa kuno yang telah gugur dari alam misteri panjang umur. Lalu dia membawanya kembali dan memurnikannya menjadi harta karun ajaib. Kemudian, setelah bertahun-tahun melakukan pemurnian dan beberapa perbuatan baik, ia diberi penghargaan oleh Kaisar Agung Bayangan Darah, yang mengerahkan upaya besar untuk memurnikan tengkorak ini menjadi tungku eliksir, mengubahnya menjadi artefak Dao yang ampuh yang disebut Tungku Ilahi Pelebur Darah. Tindakannya mengirimkan roh primordial kelahirannya, patung Dharma Langit dan Bumi, Dewa Raja Darah, dan kemudian mengeluarkan Tungku Ilahi Pelebur Darah, sungguh luar biasa cepat. Hal ini karena dia telah mengembangkan kemampuan supranatural dari Sekte Iblis, seni mengejutkan roh, yang khusus untuk melatih reaksi. Dibandingkan dengan para ahli di bidang yang sama, kecepatan reaksinya 2 kali lebih cepat. Namun, semuanya sudah terlambat. Fang Han tiba-tiba muncul di belakangnya dan menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan ini tak terlukiskan. Apakah itu napas naga surgawi? 1000 gunung berapi meletus sekaligus? Matahari di langit meledak? Bintang-bintang berjatuhan? Menghantam tanah? Dalam hembusan angin telapak tangannya, orang bahkan dapat melihat banyak kekuatan magis yang terdistorsi membentuk karakter kuno untuk miliar, yang mewakili satu orang dan satu naga sebagai miliar. Apa konsep dari kekuatan setara dengan 100 juta kuda yang sedang berlari kencang? Mungkin hanya raksasa kuno dari alam misteri panjang umur yang dapat menggambarkannya. Kekuatan ini mampu memindahkan gunung dan membalikkan lautan. Menghadapi telapak tangan ini, Sui Wuyang merasa seolah-olah seseorang telah meninju dan menghancurkan pilar langit dan bumi. Langit menjadi gelap, dan Ki primordial tak terbatas runtuh, membuat mustahil untuk membebaskan diri. Pada saat itu juga, dia melepaskan metode-metodenya. Tungku Ilahi Pelebur Darah, di tangannya berputar, menghalangi tinju Fang Han. Ledakan! Telapak tangan Fang Han menghantam tungku ramuan, dan tungku itu langsung retak dengan suara berderak. Namun, kekuatan telapak tangan yang tak terbatas itu mengalir ke bagian dalam tungku, dan dengan suara berderak, formasi di dalamnya hancur berkeping-keping. Tungku ramuan ini hanyalah artefak Dao kelas rendah. Meskipun mampu menahan kekuatan telapak tangan Fang Han, tungku itu mengalami kerusakan. Kini, serangan Fang Han mampu menghancurkan artefak Dao tingkat rendah, hanya artefak Dao tingkat menengah yang mampu menahan kekuatan iblisnya. Bagus, dengan serangan seperti itu, kekuatan sihirmu pasti sangat berkurang.
Kau benar-benar berhasil menghancurkan artefak Daoku. Aku akan membuatmu mati. Tungku ilahi pelebur darah itu hancur seketika. Meskipun tidak hancur total, memperbaiki dan memurnikannya kembali akan membutuhkan beberapa siklus upaya yang melelahkan. Hati Sue Wu yang terasa sangat sakit. Pada saat itu, amarah meluap dari hatinya, dan kejahatan muncul dari dalam dirinya. Dia menggunakan roh primordial Dewa Raja Darah miliknya sendiri untuk menelan Fang Han, dan pada saat yang sama, menggigit ujung lidahnya, meludahkan seteguk darah segar yang mengandung ribuan jimat. Dia sebenarnya mengorbankan satu siklus masa hidupnya untuk melepaskan seni pemusnahan esensi darah, meningkatkan kekuatan roh primordial kelahirannya. Saat darah segar menyembur ke Dewa Raja Darah yang baru lahir, kekuatannya langsung meningkat 2 kali lipat. Bayangan berlumuran darah yang sangat besar itu langsung membentang ke dalam kehampaan, dan setiap celah di kehampaan itu tampak terbelah, dengan aliran darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari celah-celah ruang tersebut, menyebar kemana-mana. Di antara langit dan bumi, pakaian berlumuran darah merembes. Lautan darah langit dan bumi, hancurkan 1000 besar. Suara dingin Sue Wu yang menggema. Tidak bagus, cepat beritahu guru. Kedua tuan ini benar-benar murka. Kecuali jika itu adalah raksasa kuno dari alam misteri panjang umur, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Beberapa murid perempuan dari Tanah Suci Linglong telah mengasingkan diri. Dengan sebuah pikiran, cahaya ilahi Agung Sumeru dari Gunung Sumeru telah memindahkan mereka. Pada saat yang sama, cahaya ilahi Sumeru yang dahsyat menekan area tersebut untuk mencegah dampak dari pertempuran Fang Han dan Sue Wu yang membahayakan orang lain. Tidak perlu berhenti. Seberapa banyak pun darah yang kau tumpahkan, kau bukanlah lawanku. Sekalipun kau mencurahkan isi hatimu, itu akan sia-sia. Indra ilahi Fang Han yang kuat menyapu kehampaan seperti kilat. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergerak menembus cahaya berdarah dan lautan darah, menyerang dengan 3 telapak tangan lagi. Telapak tangan pertama, Cila. Dengan satu sapuan, lautan darah terbelah. Sesaat kemudian, telapak tangan kedua, sebuah putaran. Kabut merah pekat yang memenuhi langit itu lenyap sepenuhnya, seolah-olah seekor binatang kunpeng raksasa di kehampaan telah menelan laut. Kabut berdarah dan lautan darah semuanya lenyap, hanya menyisakan roh primordial kelahiran Sue Wuyang yang berlumuran darah, dengan tubuhnya terbungkus di dalamnya, masih terus-menerus mengerahkan seni iblisnya. Tepat pada saat itu juga, Fang Han menyerang dengan telapak tangan ketiganya. Dengan kekuatan yang masih mendekati kekuatan 100 juta, kuda yang sedang berlari kencang, kekuatan magis yang sangat besar itu secara langsung memaksa berhala Dharma Langit dan Bumi asal Sue Wuyang, Dewa Raja Darah, kembali ke dalam tubuhnya. Segera setelah itu, dengan suara gemericik, Fang Han melesat ke tepi tubuh Sue Wuyang dan, dengan satu telapak tangan, memukul tubuhnya yang besar, membuatnya melayang di udara seperti bulu, jatuh sejauh 1000 sang. Tubuh Sue Wuyang langsung jatuh ke salah satu anak tangga Gunung Sumeru, seperti sekantong daging busuk. Jubah ajaibnya robek di mana-mana, dan seluruh kulitnya dipenuhi memar ungu dan biru, seperti seorang pengemis yang dipukuli dengan kejam dan dilempar ke dalam selokan bau setelah makan tanpa membayar di dunia sekuler. Murid sejati pertama dari Sekte Iblis Bayangan Darah ini dikalahkan sepenuhnya oleh Fang Han hanya dengan 4 telapak tangan. Hanya aku yang pernah merebut harta karun magis orang lain, tidak ada seorang pun yang pernah merebut milikku. Sue Wuyang, kamu yang pertama. Jika aku tidak memberimu pelajaran dan memberitahumu kekuatanku, maka semua orang akan datang untuk merebut harta karun magisku di masa depan, apa yang akan kulakukan? Fang Han berdiri di tempat, mendarat di samping Sue Wuyang, membuat pihak lain hanya bisa melihat jari kakinya. Kau terlalu lemah, berkali-kali lebih lemah daripada Yan Shui dan Fen Qingying. Kamu hanya mampu menahan 4 telapak tanganku. Berdiri di samping, Blood Wuyang, dan menyatakan bahwa lawannya bahkan tidak mampu menahan 4 telapak tangannya. Pada saat ini, Fang Han benar-benar merasakan dominasi yang tak tertandingi, seolah-olah dia adalah ahli terkemuka di alam kemampuan ilahi. Sejak ia menyerap seluruh esensi kehidupan 7 Raja Ilahi Agung dan mengembangkan benih dewa sejatinya menjadi tubuh setengah abadi, ia benar-benar telah menjadi ahli teratas di alam kemampuan ilahi. Bahkan Yan Shui, seorang makhluk yang merupakan reinkarnasi dari roh dewa air kuno dan memiliki mutiara ilahi Changhai, artefak Dao tingkat tinggi, pun tak lagi mampu menandinginya. Dia bisa mengalahkannya. Meskipun Blood Wu yang berada di peringkat ke-6 dalam daftar kandidat panjang umur, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Yan Shui? Menghadapi kekuatan dahsyat dari 100 juta kuda Fang Han yang berpacu kencang, mampu menahan 4 telapak tangan saja sudah cukup mengesankan. Perlu diketahui bahwa Fang Han, dalam kekuatan penuhnya, hanya mampu menyerang 10 kali. Setiap serangan telapak tangannya melibatkan penggunaan kekuatan magisnya untuk mengaktifkan inti emas natalnya, menggabungkannya dengan tubuh fisiknya, dan langsung melesat untuk membunuh. Di bawah satu telapak tangan, para ahli Golden Core pasti akan mati. Bahkan kultivator tingkat tinggi di surga ke-9 kemampuan ilahi, manifestasi Dharma Langit dan Bumi, akan terluka parah,
kecuali mereka memiliki artefak Dao tingkat menengah untuk melawan. Meskipun Blood Wuyang berada di peringkat di atas Xing Mishi, dia tidak memiliki artefak Dao tingkat menengah karena dia berasal dari Sekte Iblis, dan Sekte Iblis tidak terampil dalam memurnikan harta magis. Artefak Dao yang dimilikinya adalah Tungku Ilahi Transformasi Darah, sebuah artefak Dao tingkat rendah, tetapi artefak itu tidak mampu menahan kekuatan Fang Han dan hanya mampu menetralkan sebagian dari kekuatannya. Melihat seorang ahli seperti Blood Wuyang dipukuli hingga hampir mati, tergeletak di tangga seperti anjing mati, semua murid di Tanah Suci Linglong terdiam karena terkejut. Bahkan ketiga saudari senior dari Tanah Suci Linglong, saudari senior Feng, saudari senior Yu, dan saudari senior Xian, terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mungkinkah Fang Han ini adalah raksasa kuno dari alam rahasia keabadian? Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Blood Wuyang seperti ini? Bagaimana mungkin? Siapa Blood Wuyang? Murid sejati pertama dari Sekte Iblis Bayangan Darah, sebuah eksistensi yang sudah berada di alam rahasia keabadian. Ketiga true person wanita itu menggosok mata mereka. Menurut pemahaman mereka, jika Fang Han dan Blood Wuyang bertarung, paling banter akan berakhir imbang, atau mungkin Fang Han bahkan sedikit dirugikan. Setelah mereka bertarung beberapa saat, seorang tetua dari Tanah Suci Linglong akan datang untuk menengahi. Namun, mereka tidak pernah menyangka Blood Wuyang akan jatuh begitu cepat, begitu total, dan hampir tanpa kekuatan untuk membalas. Dia langsung dikalahkan, kekuatan tempur mereka tidak seimbang. Namun, hanya raksasa kuno yang telah memasuki alam rahasia keabadian yang mampu mengalahkan Blood Wuyang dengan begitu telak, yang berarti kekuatan Fang Han saat ini sangat mendekati kekuatan raksasa kuno. Konsep seperti apa ini? Saat Fang Han berbicara, dari sebuah istana di Gunung Sumeru, pelangi sepanjang 1000 sang melesat langsung ke bawah. Kemudian, seorang wanita muncul di hadapan Fang Han. Wanita ini mengenakan jubah Taois sederhana, alisnya seperti pedang, memancarkan ketajaman yang bahkan membuat Fang Han waspada. Selain itu, Fang Han dapat dengan jelas merasakan bahwa sebuah lorong hampa tampaknya telah terbuka di bagian atas kepala wanita ini, terus-menerus menarik esensi alam abadi ke dalam tubuhnya, menciptakan siklus besar yang memungkinkannya menembus batas 1000 tahun. Inilah kultivasi alam rahasia panjang umur, raksasa kuno. Di masa lalu, Fang Han pernah menghadapi raksasa kuno dari alam rahasia keabadian, tetapi dia tidak pernah merasakannya sejelas saat ini. Dia tahu bahwa kultivasinya masih dangkal sebelumnya, dan dia tidak bisa merasakan kengerian para raksasa kuno. Kini, karena kultivasinya telah meningkat pesat, dia merasakan kekuatan para ahli alam rahasia keabadian dengan lebih kuat lagi. Salam, Tetua Hukuman Surgawi. Semua murid perempuan dari Tanah Berkah Linglong yang hadir membungkuk. Wanita berjubah Tau ini sebenarnya adalah tetua yang bertanggung jawab atas hukuman di Tanah Berkah Linglong, sebuah keberadaan yang setara dengan Tetua Hukuman Surgawi dari Sekte Yuhua dan Tetua Hukuman Bintang dari Sekte Singkun. Dia bertugas melakukan pembunuhan dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Fang Han, saya Tetua Hukuman Surgawi, Qiu Xiu, dari Tanah Berkah Linglong. Kau dan Blood Wuyang hanya sedang berselisih pendapat, jangan bertengkar lagi. Aku akan membawa Blood Wuyang pergi dan menyembuhkan luka-lukanya. Apakah Anda keberatan? Tetua perempuan itu berbicara terus terang. Aku tidak pernah berniat untuk bertarung dengan Blood Wuyang, tetapi dia malah mencoba merebut harta sihirku. Ini tak tertahankan. Jika aku tidak memberinya pelajaran, Sekte Yuhuaku akan terlihat lemah dan mudah ditindas. Mengenai Tetua Hukuman Surgawi yang ingin membawanya pergi, saya tidak punya komentar, itu tentu saja berada dalam wewenang Tanah Suci Linglong. Mengenai pertengkaran saya dengan Blood Wuyang yang mengganggu Tetua Hukuman Surgawi, saya sangat menyesal. Kompensasi kecil ini adalah tanda rasa hormat saya. Fang Han dengan santai melambaikan tangannya, dan sebuah kartu kristal melesat ke arah Tetua Hukuman Surgawi, Qiu Xiu. Tetua Hukuman Surgawi, Qiu Xiu, tersenyum tipis, hendak menjentikan jarinya dan mengirimkan semburan kekuatan sihir untuk memantulkan kembali kartu kristal itu, menolak upaya Fang Han untuk bersikap akrab dengan kompensasi. Dia adalah raksasa kuno dari alam rahasia panjang umur dan tidak peduli dengan beberapa ramuan atau harta karun magis. Namun, tepat ketika dia hendak menolak, kelopak matanya berkedut, dan dia melihat karakter 100 juta pada kartu kristal itu terbang ke arahnya. Ada seorang manusia dan seekor naga surgawi yang terbang, dengan kobaran api di dalamnya. Dia ragu sejenak dan tidak menolak, lalu menerimanya. Fang Han terlalu murah hati, dia langsung memberikan 100 juta ramuan. Bahkan raksasa kuno dari alam rahasia panjang umur pun tidak bisa menolak hadiah cuma-cuma berupa 100 juta ramuan. Harta karun macam apa yang diperoleh anak ini? Dia berlimpah ruah kekayaan, dengan seenaknya memberikan harta karun kelas tinggi, bahkan harta karun kelas tertinggi. Dia baru saja melemparkan 100 juta ramuan ke arahku. Ini terlalu menakutkan, mungkin aku bahkan tidak sekaya anak ini. Terlebih lagi,
Kekuatan anak ini begitu menakutkan sehingga bahkan aku pun merasa waspada. Metode yang dia gunakan untuk mengalahkan Blood Wu yang barusan sangat mendekati alam rahasia panjang umur dengan kekuatan 100 juta kuda yang sedang berlari kencang. Yang lebih hebat lagi, dia bahkan belum menggunakan diagram pegas kuning. Aku penasaran seberapa kuat gerbang jurang, jembatan ketidakberdayaan, dan roda reinkarnasi di dalam diagram mata air kuning itu. Setelah tetua hukuman surgawi menerima kartu kristal dengan 100 juta ramuan, dia kesulitan untuk berbicara. Dia terbang ke sini kali ini dengan maksud untuk meredam kesombongan Fang Han dengan cara yang pantas, tetapi karena terkena 100 juta ramuan, dia tentu saja tidak bisa mengucapkan kata-kata kasar. Seperti kata pepatah, siapa yang makan makananmu berhutang budi padamu, dan siapa yang mengambil uangmu adalah orang yang berhati lembut. Namun, mengubah sikapnya secara tiba-tiba dan mencoba mencari muka sama sekali tidak sesuai dengan statusnya sebagai raksasa kuno dari alam rahasia panjang umur. Selain itu, dia menyadari bahwa meskipun dia bertindak, dia mungkin tidak akan mampu sepenuhnya menundukkan Fang Han. Sekalipun dia bisa unggul, dia tidak bisa sepenuhnya mengalahkannya. Kecuali jika dia menggunakan harta karun yang sangat berharga atau kekuatan gua surga di Gunung Sumeru, tetapi itu akan terlalu merendahkan. Lagi pula, Fang Han juga hadir di sini untuk merayakan ulang tahun, dan dia adalah sosok yang sangat penting bagi Yang Mulia Abadi Linglong. Karena itu, dia terdiam sejenak, kehilangan kata-kata. Fang Han, sebagai orang yang cerdas, matanya melirik ke sana kemari, dan dia sudah menyadari kecanggungan tetua hukuman surgawi, Qiu Xiu. Bagaimana mungkin dia membiarkan kecanggungan ini terus berlanjut? Dia mengangkat tangannya, dan gelombang esensi alam abadi murni mengalir ke tubuh Blood Wu yang menstabilkan luka-lukanya. Kemudian, dia mengeluarkan bola kristal, di dalamnya tersegel gelombang air berwarna kuning yang memancarkan gelombang aura tanpa emosi. Itu persisnya adalah air pelupa. 100 juta ramuan tadi hanyalah kompensasi. Saat bertemu dengan tetua hukuman surgawi, saya merasa perlu memberikan sedikit hadiah pertemuan. Namun, Elder, sebagai raksasa kuno, mungkin tidak kekurangan harta karun magis, jadi saya hanya bisa menawarkan sesuatu yang bermanfaat. Ini adalah aliran air pelupakan. Ia dapat membersihkan iblis emosi batin seseorang, memungkinkan seseorang untuk melupakan emosi dan kekhawatiran, dan menyatu dengan Dao Surgawi, untuk sementara membawa seseorang ke alam tanpa emosi Dao Surgawi. Ini akan sangat membantu tetua dalam mengembangkan tubuh abadi. Saya harap Elder tidak akan keberatan dengan hal itu. Fang Han sekali lagi mengeluarkan kartu andalannya, kartu yang bahkan raksasa kuno pun tidak bisa menolaknya. Apa? Air pelupa? Qiu Xiu terkejut lagi. Kali ini, dia tidak bisa menolak meskipun dia mau. Air pelupakan ini memang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kultivasi tubuh abadi miliknya. Dia baru berada di tahap pertama alam rahasia panjang umur, alam panjang umur tak terhingga. Dia telah berusaha untuk mencapai tahap kedua, tubuh abadi, selama 1000 tahun. Jika dia bisa berhasil menembus rintangan itu dalam sekali percobaan, maka dia akan memiliki kepercayaan diri yang jauh lebih besar untuk berkeliling dunia dan memasuki tempat-tempat berbahaya. Setelah menerima air pelupakan, dia juga merasa sedikit malu. Setelah berpikir lama, Fang Han, apa yang kau ingin aku lakukan? Atau kau ingin aku membimbing kultivasimu? Masih ada beberapa jam lagi hingga perayaan ulang tahun ke-4000 pemimpin sekte. Kenapa kau tidak datang ke istana hukuman surgawiku untuk duduk santai? Saya ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Undangan dari tetua hukuman surgawi adalah suatu kehormatan yang tidak dapat ditolak oleh junior seperti saya. Fang Han dengan cepat memanfaatkan kesempatan itu. Mampu membangun hubungan baik dengan seorang ahli seperti Qiu Xiu, 100 juta ramuan dan air pelupa benar-benar sepadan. Saat mereka berbicara, Qiu Xiu juga memancarkan cahaya ilahi yang menyinari tubuh Blood Wu Yang. Cahaya ini bagaikan embun yang manis, dan secara bertahap, vitalitas Blood Wu Yang pulih, dan otot serta tulang tubuhnya diperbaiki. Kemampuan ilahi tertinggi, Ki penyembuhan medis surgawi. Saya sudah lama mendengar bahwa Tanah Suci Linglong memiliki kemampuan ilahi ini. Melihatnya hari ini, sungguh luar biasa, pikir Fang Han dalam hati. Dari hidungnya, ia mencium setidaknya 100.000 jenis obat spiritual. Kemampuan ilahi ini membutuhkan pengumpulan ratusan ribu obat spiritual penyembuh kehidupan dari langit dan bumi, lalu memurnikannya menjadi ki sejati. Sangat sulit untuk mempelajarinya, tetapi setelah dikuasai, ilmu ini dapat mengobati sebagian besar cedera. Buyang Sidarah, kau kehilangan satu jurus dalam pertarunganmu dengan Fang Han, tapi ini hanya sparring pribadi, sebuah kecelakaan. Tunggu hingga perayaan ulang tahun besar guru sekte Linglong, yang mulia abadi, dan kemudian kau bisa melawannya lagi. Melihat darah Wu yang melompat, kata Qiu Xiu. Fang Han, kamu tunggu. Selama pegunungan hijau masih ada dan air hijau masih mengalir, akan tiba suatu hari ketika aku mencapai alam rahasia panjang umur, dan aku akan merebut kembali penghinaan yang kualami hari ini.
Saat ini, Blood Wuyang sudah tidak sanggup lagi tinggal, tetapi bagaimanapun juga, dia berasal dari jalur iblis, kejam dan berkulit tebal. Dia memahami cara bertahan hidup. Dia tidak akan bunuh diri karena malu dan marah, dia hanya meninggalkan ancaman yang keras, berubah menjadi seberkas cahaya darah dan melesat keluar, menghilang dalam sekejap mata. Mari kita duduk-duduk di istana hukuman surgawi saya. Tetua hukuman surgawi, Qiu Xiu, tidak peduli. Tubuhnya terbang ke atas terlebih dahulu, membiarkan Fang Han mengikutinya dari belakang, memasuki sebuah istana di dekat puncak Gunung Sumeru. Saat Fang Han pergi, banyak indera ilahi yang kuat juga menarik diri. Untuk beberapa waktu, di Gunung Sumeru, banyak tokoh berpengaruh berdiskusi dengan penuh semangat. Perlu diketahui bahwa pertukaran kata-kata secepat kilat antara Fang Han dan Blood Wuyang telah memperingatkan banyak tokoh kuat. Ini Fang Han dari sekte Yuhua? Dia benar-benar sekuat ini? Saudara Taois, apakah kau melihat kekuatannya dengan jelas? Bahkan seseorang seperti Blood Wuyang dikalahkan dalam sekejap? Aku hampir tidak percaya. Kekuatan anak ini tak terukur. Fang Han, anak ini, sebenarnya telah memurnikan 90 jenis kemampuan ilahi ke dalam inti emasnya, dan dia mengkultivasi seni abadi dan iblis. Taois naga, apakah kau melihat dengan jelas? Inti emasnya juga mengandung teknik pemakan agung, yang dapat melahap semua energi vital penyerang. Aku tidak tahu bagaimana dia memurnikannya. Teknik pemakan agung adalah salah satu kemampuan ilahi tertinggi di jalur iblis. Bahkan para ahli di tingkat dewa iblis perlu mengeluarkan banyak energi untuk mengkultivasinya. Bagaimana mungkin dia bisa memurnikannya hanya dalam beberapa tahun, mengingat kultivasinya? Di titik tengah Gunung Sumeru, di dalam sebuah aula resepsi, beberapa penganut Tao juga menyaksikan pertarungan antara Fang Han dan Sui Wuyang. Para Taois ini semuanya memiliki aura yang kuat. Mereka adalah para ahli yang telah menentang takdir di tingkat ke-10 kemampuan ilahi, atau tokoh-tokoh besar kuno yang telah memasuki alam misterius panjang umur. Mereka adalah tokoh-tokoh berpengaruh dengan kultivasi yang mendalam, jelas hadir di sini untuk merayakan ulang tahun yang mulia abadi Linglong. Namun, hanya tamu terhormat dengan kultivasi yang kuat yang dapat memasuki Gunung Sumeru untuk perayaan ulang tahun, mereka yang tidak memiliki kekuatan yang cukup bahkan tidak bisa masuk. Teknik pemakan agung memang merupakan kemampuan ilahi tertinggi, seni iblis tertinggi, dan sangat sulit untuk disempurnakan. Namun, dikabarkan ada metode rahasia, dengan mengukir susunan iblis pemakan pada telur raksasa Kunpeng, seseorang dapat menyempurnakannya dengan bantuan vitalitas telur raksasa Kunpeng. Lebih jauh lagi, kekuatannya dikatakan bahkan lebih besar daripada jika disempurnakan sendiri. Jelas bahwa anak ini memperoleh telur raksasa Kunpeng dan kemudian mengubahnya menjadi teknik pemakan agung. Dengan prestasi luar biasa seperti itu, tidak heran dia begitu hebat. Seorang kultivator yang dikenal sebagai Daoki Naga, berbicara. Dari kata-katanya, jelas bahwa dia berpengetahuan luas. Di sekeliling tubuh, Daoki Naga, ini, terdapat aura keemasan samar, yang secara halus menyatu membentuk wujud naga. Ini mungkin menjadi alasan pemberian namanya. Penganut Taoisme ini sebenarnya adalah seorang bangsawan kuno. Jika tidak, mustahil baginya untuk mengetahui bahwa inti emas Fang Han mengandung 90 jenis kemampuan ilahi. Daoki kayu, meskipun teknik pemakan agung itu dahsyat, itu bukanlah hal terpenting. Apakah kau melihat dengan jelas tubuh fisiknya? Saat dia mengalahkan Sui Wuyang barusan, dia menggunakan kekuatan sihirnya sendiri untuk mengaktifkan inti emas dengan 90 kemampuan ilahi, menggunakan tubuh fisiknya sebagai artefak sihir untuk membunuh secara langsung. Gerakan berkecepatan tinggi seperti itu akan menyebabkan tubuh fisik yang kuat sekalipun runtuh, bahkan artefak sihir tingkat harta karun kelas atas pun akan hancur berkeping-keping. Tubuhnya begitu kuat sehingga tampaknya hampir mencapai tahap kultivasi tubuh abadi. Jika tidak, mustahil baginya untuk menahan gerakan berkecepatan tinggi seperti itu. Pendeta naga berbicara kepada seorang pendeta Tao di sebelahnya. Penganut Taoisme di sampingnya menyerupai sepotong kayu, pohon suci kuno. Dia juga seorang tokoh besar kuno, dan terlebih lagi, seorang iblis. Kedua Taois ini, Taois naga dan Taois kayu, bukanlah individu biasa. Mereka adalah penguasa sebuah bintang bernama Bintang Kayu Naga, yang terletak di luar dunia besar Suan Huang. Mereka memerintah sebuah bintang, dan meskipun keduanya berada di tingkat pertama alam misterius keabadian, alam keabadian berlimpah, dan belum mengembangkan tubuh abadi, status mereka sebagai tokoh besar kuno sudah cukup bagi mereka untuk memerintah sebuah bintang dan mendirikan sekte mereka sendiri. Aku sudah lama menyadari bahwa tubuh fisik anak ini sangat kuat, kata pendeta kayu, suaranya serak. Ia bukanlah manusia, melainkan pohon Ciatea langka yang telah berevolusi menjadi iblis, lalu secara bertahap menjadi seorang tokoh besar kuno, setelah berevolusi selama 7 atau 8.000 tahun. Namun, ada aroma yang sangat memikat dari anak ini. Jika aku bisa menyalurkan auraku ke tubuhnya untuk menyelidiki, aku akan dapat menemukannya. Ia memiliki artefak magis yang sangat penting bagiku.
Jika aku mendapatkan artefak ini, kultivasiku akan meningkat pesat. Artefak magis macam apa itu? Artefak itu benar-benar bisa membuat kultivasimu berkembang pesat? Apakah itu artefak suci elemen kayu? Atau apakah itu kultivasi Kaisar Azur dan Kaisar Kayu yang dia praktikkan? Tanya Taois naga dengan terkejut. Aku belum yakin, tapi anak ini memiliki daya tarik yang mematikan bagiku. Secercah cahaya iblis berkelebat di mata pendeta kayu. Fang Han memiliki pohon dunia yang memberikan manfaat tak terukur bagi iblis elemen kayu seperti dirinya. Kalau begitu, setelah perayaan ulang tahun, kita akan pergi mencari anak ini. Pendeta naga tertawa terbahak-bahak. Aku lihat anak ini kaya akan harta, dan dia menghamburkannya begitu saja tanpa penyesalan. Jika ada kesempatan, kita juga harus meminta satu atau dua. Mengingat status kita, dia pasti akan senang untuk mengambil hati kita. Tentu saja. Beberapa penganut Taoisme itu terkekeh pelan. Di antara kelompok ini, meskipun mereka bukanlah tokoh besar kuno dari alam misterius panjang umur, mereka semua adalah tokoh-tokoh terkenal. Mendengar kedua guru dari Bintang Kayu Naga berbicara, mereka semua percaya bahwa Fang Han adalah orang bodoh yang mudah tertipu dan berniat untuk mendapatkan keuntungan darinya. Komandan Iblis, Fang Han yang kau bicarakan memang sangat tangguh. Kekuatannya benar-benar cukup untuk melawan Fen Qingying, orang peringkat teratas dalam daftar kandidat panjang umur. Dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Yang Mulia Abadi Linglong kali ini, dia pasti akan memenangkan tempat pertama dan mendapatkan warisan 3 kemampuan ilahi tertinggi. Sepertinya baik kau maupun aku tidak punya harapan. Di paviliun penerimaan lainnya, beberapa anak muda duduk bersama. Di antara mereka ada Komandan Iblis. Saat ini, orang yang berbicara kepada Komandan Iblis adalah seorang pemuda yang mengenakan kulit binatang. Pemuda ini memiliki tindik hidung dan gelang putih seperti tulang di lengannya, tampak persis seperti seorang barbar. Namun, fitur wajahnya halus, memiliki pesona kuno, dan kultivasinya juga sangat tinggi. Ini juga merupakan putra seorang Kaisar Iblis, putra Kaisar Barbar dari Sekte Iblis Barbar. Kaisar Barbar, salah satu dari 7 Kaisar Iblis, memerintah suku Iblis Barbar dan berkeliaran di dunia besar Xuan Huang. Sektenya memiliki banyak sekali ilmu sihir kuno, mampu membunuh dari jarak jauh, mengganti benda dengan wujud, dan membunuh hantu dengan pengganti. Misalnya, dengan mengambil seekor ayam, menulis tanggal dan waktu kelahiran musuh di atasnya, lalu menggunakan mantra Tao untuk memotong kepala ayam tersebut, kepala musuh juga akan terlepas. Contoh lain, dengan menggunakan rambut musuh untuk mengikat boneka kertas, lalu menggunakan ilmu sihir misterius untuk berulang kali menusuk boneka kertas itu dengan jarum, musuh akan merasakan sakit yang luar biasa dan berharap mati. Ilmu sihir yang sulit diprediksi semacam itu berasal dari Sekte Iblis Barbar. Di antara sekte-sekte iblis, Sekte Iblis Mata Air Kuning adalah yang terkuat, mengklaim mengendalikan siklus hidup dan mati antara langit dan bumi. Sekte Iblis Bawaan, di sisi lain, secara langsung menunjuk pada asal mula Dao Agung, agak mirip dengan jalan keabadian. Sekte Iblis Kehancuran Surga dikenal karena kekejamannya, Sekte Iblis Bayangan Darah karena kebrutalannya. Sekte Iblis Lilitan Fana dikenal karena kemaksiatannya. Sekte Iblis Dewa Hantu bersifat halus dan misterius, dengan anggotanya seluruhnya terdiri dari dewa-dewa hantu yang luar biasa. Dan Sekte Iblis Barbar adalah yang paling misterius, yang secara langsung mewarisi ilmu sihir kuno. Putra Kaisar Barbar, yang datang untuk perayaan ulang tahun, juga merupakan seorang ahli yang tangguh. Ia telah lama mengkultivasi inti emas iblis, melewati kesengsaraan angin api, dan memadatkan patung Dharma langit dan bumi. Di dunia kultivasi, ia juga memiliki julukan, Tuan Barbar Kecil. Namun, dia tidak sebanding dengan sosok tak tertandingi seperti Sui Wuyang, yang menduduki peringkat ke-6 dalam daftar kandidat panjang umur. Oleh karena itu, setelah melihat Fang Han mengalahkan Sui Wuyang, dia tahu bahwa mungkin tidak ada harapan untuk mendapatkan dukungan dari Yang Mulia Abadi Linglong dan memperoleh warisan dari 3 kemampuan ilahi tertinggi kali ini. Mungkinkah kali ini, warisan 3 kemampuan ilahi tertinggi akan jatuh ke tangan Fang Han? Setidaknya kita harus memikirkan caranya, bukan? Sebuah suara merdu terdengar, menampakkan seorang wanita yang lengan bajunya mengeluarkan aroma wangi. Pinggangnya yang ramping tampak hampir tak cukup untuk digenggam sekali saja, dan setiap gerak-geriknya memiliki pesona yang tak tertahankan. Nona Hong Er, seni iblis 6 keinginanmu semakin mahir. Sungguh layak menjadi talenta terbaik dari Sekte Iblis Mortal Coil, putra Kaisar Barbar, Tuan Barbar Kecil, memuji setelah mendengar wanita itu berbicara. Aku, gadis sederhana ini, hanya berada di peringkat ke-15 dalam daftar kandidat panjang umur, bahkan tidak bisa masuk 10 besar, kata wanita bernama Hong Er. Jika kali ini aku mendapatkan warisan 3 kemampuan ilahi tertinggi dari Yang Mulia Abadi Linglong, aku mungkin benar-benar bisa masuk 10 besar dan kemudian mengambil langkah penting itu. Di antara ketiga kemampuan ilahi ini, ada cahaya Zen Keselamatan Agung, yang merupakan kemampuan ilahi Buddha. Itu melengkapi jalan iblis kita dengan sempurna. Perpaduan Buddha dan iblis dapat mencegah pikiran kita terganggu oleh iblis sejati bawaan kita, meningkatkan peluang kita untuk memasuki alam misterius panjang umur 10 kali lipat.
Itu wajar. Ki ilahi kuno Zuma itu juga merupakan seni rahasia dasar dari sekte ilahi Zuma dari luar alam kita. Tampaknya Yang Mulia Abadi Linglong memenangkannya dari guru sekte Zuma dalam sebuah perjudian saat mengunjungi sekte ilahi Zuma kali ini. Kita harus menyusun rencana. Komandan Iblis, bagaimana pendapatmu tentang ini? Aku tidak punya pendapat, kecuali bahwa Fang Han adalah orang yang licik. Dengan kedipan matanya, dia bisa merancang ribuan rencana jahat, jadi kau harus berhati-hati. Di pavilion ini, sebenarnya terjadi perkumpulan beberapa tokoh kecil dari jalur iblis. Pada saat yang sama, di pavilion lain, banyak ahli jalur keabadian juga berkumpul. Di antara mereka adalah murid sejati pertama dari Sekte Seribu Bintang, seorang ahli tak tertandingi yang menduduki peringkat ke-7 dalam daftar kandidat panjang umur, tepat di bawah Sui Wuyang. Meskipun ia memiliki artefak Dao tingkat menengah, sementara Sui Wuyang hanya memiliki artefak Dao tingkat rendah, Sui Wuyang telah mengembangkan lebih banyak kemampuan ilahi, dan patung Dharma Langit dan Bumi bawaannya lebih kuat. Oleh karena itu, ia berada satu peringkat di atasnya. Jika keduanya bertarung, hasilnya akan 50-50. Saudara Taois Xing Meishi, Fang Han itu sungguh tangguh, jauh melampaui imajinasiku. Yang lebih mengesankan lagi adalah ketika dia mengalahkan Sui Wuyang, dia bahkan tidak menggunakan satu pun artefak sihir. Peta musim semi kuning maupun Raja Malam Darah tidak dilepaskan. Jika dia menggunakan kedua artefak sihir itu, seberapa kuatkah dia nantinya? Mampu menandingi para bangsawan kuno. Di pavilion ini, perkumpulan tersebut seluruhnya terdiri dari anggota elit jalur keabadian. Orang yang berbicara dengan Xing Meishi adalah seorang pria dengan pedang berharga di punggungnya dan alis yang memanjang hingga ke pelipisnya. Pria ini terus-menerus memancarkan aura pedang yang tajam, memiliki kualitas membelah ruang kosong, mencapai langsung ke jantung, dan memperoleh umur panjang melalui pencerahan. Inilah Jiao Fei, murid sejati pertama dari Sekte Pedang Pencapai Surga. Ia menduduki peringkat kelima dalam daftar kandidat panjang umur. Setelah berkultivasi selama 1000 tahun, Ki Pedang Pencapai Surganya benar-benar sesuai dengan nama, Pencapai Surga. Namun, saat ini, ia merasakan kekhawatiran yang mendalam terhadap metode Fang Han yang tak terduga dan kekuatannya yang luar biasa. Aku pernah bertarung dengan Fang Han sebelumnya. Bahkan dengan kekuatan Gua Surga Sekte Seribu Bintang, aku bukanlah tandingan baginya. Sekarang tampaknya dia bahkan lebih tangguh dari sebelumnya. Aku yakin bahkan seorang bangsawan kuno dari alam misterius panjang umur akan kesulitan menundukkannya. Momentum anak ini telah terbentuk, tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Xing Meishi menggelengkan kepalanya. Kau, dengan kekuatan Gua Surga Sekte Seribu Bintang, masih tak mampu menandinginya? Kalau begitu, kultivasi anak ini memang terlalu menakutkan. Namun, aku baru saja mendapatkan pedang yang bagus, dan aku ingin melawannya. Kali ini, Yang Mulia Abadi Linglong sebenarnya memilih individu-individu luar biasa di antara kita untuk diberikan 3 kemampuan ilahi tertinggi. Syaratnya terlalu menggiurkan, aku harus bertarung dengan segenap kekuatanku. Jiao Fei merenung sejenak, lalu berkata dengan acuh tak acuh.